Hidup sebatang kara di hutan setelah orang tuanya meninggal dunia, bocah miskin ini temukan telur emas burung elang yang mengubah nasibnya. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin malam berhembus ganas membelah pepohonan pinus raksasa di hutan larangan, membawa serta aroma lumut basah, bangkai serangga, dan getah pohon yang menguar tajam. Di bawah kanopi dedaunan lebat yang merampas sisa cahaya bulan, sosok Bara terengah-engah menyeret tumpukan kayu jati basah yang bobotnya jauh melebihi kerangka tubuh kurusnya. Kaos kebanggaannya, sebuah baju partai sisa kampanye 5 tahun lalu yang dulunya berwarna cerah, kini tak lebih dari sekadar kain pel berlubang yang menempel lekat oleh keringat dingin. Tulang rusuk dan selangkanya menonjol tajam di balik kulit yang terbakar matahari, bersisi kusam akibat tidur beralaskan tanah liat, dan dipenuhi bekas luka garukan ilalang. Malam ini, seperti ribuan malam kelam sebelumnya sejak kedua orang tuanya terkubur tanpa nisan di batas desa, Bara hanya ditemani lolongan anjing liar dan perutnya yang melilit perih. Rasa lapar itu bukan sekadar kosong, melainkan seperti ada sepasang tangan gaib berbuku kasar yang meremas usus-ususnya dengan kejam hingga ia harus berjalan sedikit membungkuk. Namun, tak ada setetes pun air mata yang jatuh. Kelenjar air matanya seolah telah mengering seiring dengan mengerasnya kapalan tebal di telapak tangannya yang kini meneteskan darah segar ke tanah akibat tertusuk duri rotan berbisa. Ia meletakkan tumpukan kayu itu di depan sebuah gubuk reot yang atap rumbianya sudah separuh botak termakan rayap, menyisakan langit malam sebagai kanopi alaminya yang muram. Bara duduk bersila di atas lantai tanah liat yang dingin membeku, perlahan mengeluarkan sepotong singkong rebus seukuran ibu jari yang sudah dipenuhi bintik-bintik jamur putih di ujungnya. Itulah makan malamnya, satu-satunya sumber energi menyedihkan untuk menyambung napas hingga mentari esok kembali membakar punggungnya. Namun, belum sempat singkong dinginan keras itu menyentuh bibirnya yang pecah-pecah berdarah, suara derak ranting yang diinjak oleh sepatu kulit tebal memecah kesunyian malam. Asap cerutu mahal yang berbau tembakau cengkeh menyengat langsung menusuk hidung Bara, mengalahkan aroma alami hutan hujan. Juragan Dharma berdiri berkacak pinggang di ambang batas gubuknya. Perut buncitnya menyembul angkuh di balik kemeja sutra emas yang kancingnya seakan menjerit menahan beban lemak keserakahan. Di lehernya yang berlipat-lipat bak kulit badak, rantai emas murni sebesar rantai jangkar kapal berkilat-kilat tertimpa cahaya obor yang dibawa oleh 3 preman berwajah beringas di belakangnya. "Heh, anak haram bau kotoran babi!" Gelegar suara Juragan Dharma memecah keheningan, sambil meludah kental tepat di samping telapak kaki telanjang Bara yang penuh lumpur. Ludah bercampur sisa tembakau itu memercik ke lutut sang bocah. "Kau pikir kau bisa sembunyi di gubuk reot yang lebih mirip kandang anjing ini tanpa membayar sepeser pun padaku? Hah? Seluruh udara yang kau hirup di hutan ini, bahkan tanah basah tempatmu mengais cacing seperti hewan melata itu, adalah tanah milikku." Bara tetap bergeming. Alih-alih gemetar atau bersujud memohon ampun, ia perlahan mendongak, menatap lurus menembus bola mata berlapis lemak dan kesombongan milik lintah darat paruh baya itu. Sorot mata Bara setenang dan sedingin permukaan danau di tengah musim salju. Tak ada riak ketakutan, tak ada permohonan belas kasihan. Sikap stoik inilah yang justru membuat amarah Juragan Dharma selalu mendidih hingga ke ubun-ubun. "Saya hanya mengambil ranting mati yang sudah membusuk jatuh ke tanah, Juragan," jawab Bara dengan nada yang luar biasa datar. Suaranya serak dan parau karena tenggorokannya kering kerontang bagai gurun pasir. "Lagi pula, tanah sejengkal ini dulu adalah murni milik bapak saya, sebelum Juragan dengan licik merampas sertifikatnya saat beliau sedang koma meregang nyawa di puskesmas." Mendengar rahasia kotornya diucapkan dengan begitu tenang oleh seorang gembel, wajah Juragan Dharma memerah padam bagai kepiting yang direbus hidup-hidup. Urat-urat tebal bermunculan di dahi dan lehernya. Ia melangkah maju dengan kasar, mengangkat sepatu bot kulit buaya impornya yang bernilai puluhan juta, lalu menendang tepat di ulu hati dada krempeng Bara dengan seluruh tenaga kebenciannya. Bunyi gedebuk tumpul terdengar mengerikan menyusul tubuh ringkih Bara yang terpelanting ke belakang, menghantam tiang utama gubuk bambunya hingga berderak patah menjadi 2. Singkong rebus berjamur di tangannya terlempar ke udara, lalu jatuh berdebum tepat di kubangan genangan lumpur hitam pekat yang bercampur dengan kotoran musang liar. Bara terbatuk hebat, memuntahkan cairan merah pekat dari sudut bibirnya, merasakan pandangannya berputar sejenak menahan rasa sakit yang meremukan rongga dadanya. "Tutup mulut busukmu itu, gembel keparat miskin,"
Maki Juragan Darmasraya menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi cincin batu delima raksasa seukuran kelereng ke wajah pucat bara. Nafasnya memburu penuh dendam. Bapakmu itu cuma tikus tanah bodoh yang mengemis berhutang padaku. Dan darahmu itu... Hah, darahmu itu lebih murah dari air comberan tempat cucian piring anjingku. Kau lihat singkong busuk di kubangan itu. Dharma menunjuk ke arah lumpur hitam dengan dagunya yang berlapis. Makan. Pungut dan makan bersama lumpurnya sekarang juga di depanku. Itu adalah hidangan kelas atas yang pantas untuk sampah peradaban sepertimu. Mulai besok pagi saat matahari terbit, kau harus serahkan 3 karung besar kayu jati muda ke pabrikku, atau kupotong kedua tangan kurusmu itu untuk membayar utang udara yang kau hirup malam ini. Preman-preman di belakang Dharma serempak tertawa terbahak-bahak. Suara mereka parau dan sumbang, mengolok-olok sosok krempeng yang kini tengah merangkak menahan sakit. Bukannya memohon, Bara menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan kilat perlawanan yang menyala-nyala di kedalaman pupil matanya. Tangan kasarnya yang gemetar meraih singkong yang telah menghitam berlapis lumpur kotoran itu. Ia menggenggamnya erat hingga urat-urat di punggung tangannya bermunculan menonjol. Lalu dengan satu gerakan lambat yang memaksa harga dirinya runtuh, ia memasukkan makanan kotor itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pasir kasar dan tanah busuk menggeretak nyaring di antara giginya, menciptakan rasa pahit, amis, dan menjijikan yang menjalar merobek kerongkongannya. Melihat pemandangan Bara yang takluk memakan lumpur seperti babi kelaparan, Juragan Dharma mendengus puas penuh kemenangan. Anak pintar, kau memang dilahirkan untuk menjadi cacing tanah, ejek pria Tambun itu sambil mengibaskan tangannya di udara, bertingkah seolah baru saja menghirup udara bervirus dari bangkai yang menular. Ingat kata-kataku, besok pagi kayu itu belum ada. Gubuk rongsokan ini akan kubakar rata dengan tanah berserta jasad hina MU di dalamnya. Ia berbalik arogan, meludah sekali lagi ke arah sisa makanan Bara, lalu melangkah angkuh menembus kegelapan hutan diiringi para algojonya, meninggalkan gema tawa merendahkan yang pelan-pelan tertelan malam. Begitu derap langkah sepatu mahal itu benar-benar menghilang, Bara langsung memuntahkan seluruh isi perutnya yang kosong bercampur singkong berlumpur itu. Ia memegangi dadanya yang berdenyut hebat. Ia tahu pasti ada 1 atau 2 tulang rusuknya yang retak. Hawa dingin malam yang membunuh kini merayap naik menembus telapak kakinya yang kebas. Menyadari bahwa gubuk yang atapnya mulai runtuh ini takkan bisa melindunginya dari pembantaian esok hari, Bara memaksa dirinya bangkit. Ia menarik napas panjang dan tajam, menahan rasa perih luar biasa yang merobek dada setiap kali paru-parunya mengembang. Tanpa membawa apapun selain baju yang menempel di badan, ia menyeret langkah pincangnya menjauh, menyusup ke area paling gelap dan mematikan di hutan larangan, sebuah lembah tebing curam yang sangat dihindari penduduk desa karena mitos siluman pemakan manusia. Ranting-ranting semak berduri merobek kulit kaki dan lengannya, meninggalkan goresan-goresan panjang yang meneteskan darah segar. Namun sang legenda penyamar ini terus berjalan bagai mayat hidup. Kegelapan di tepi jurang ini terasa sangat berbeda. Udaranya pekat, menekan dada, namun entah mengapa terasa magis. Tepat saat tubuhnya hampir roboh di bibir jurang batu yang curam, sebuah hembusan angin hangat tiba-tiba menerobos tebalnya kabut dan menerpa wajah kotornya. Angin itu ganjil, tidak membawa bau busuk daun mati, melainkan menyebarkan aroma manis surgawi yang menenangkan, perpaduan wangi madu hutan dan logam mulia yang dilelehkan. Mata tajam Bara menyipit, berusaha menembus kabut tebal berlapis embun. Di dasar celah sempit antara 2 batu granit purba berlumut tebal, sebuah pendaran cahaya keemasan berdenyut pelan dan ritmis layaknya detak jantung raksasa yang tertidur. Keingintahuan mengalahkan rasa sakitnya yang melumpuhkan. Bara merayap turun dengan mengandalkan sisa-sisa tenaga terakhirnya, membiarkan kuku-kukunya patah berdarah saat mencengkeram akar pohon beringin tua. Setibanya di dasar ceruk tersembunyi yang berlapiskan tumpukan daun kering dan bulu-bulu aneh berwarna perak mengkilap, Bara terpaku diam, tak mampu mempercayai penglihatannya. Sesuatu yang mustahil tergeletak di hadapannya. Itu bukan bongkahan emas batangan, bukan pula peti perhiasan peninggalan kerajaan kuno. Itu adalah sebuah telur. Telur hewan raksasa seukuran tubuh anak balita, yang cangkangnya memancarkan kilau emas murni menyala di tengah kegelapan pekat. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, melainkan mengeluarkan gelombang panas yang luar biasa nyaman. Seperti ditarik oleh magnet gaib, Bara mengulurkan kedua tangannya yang bergetar hebat penuh luka memar. Saat kulit kasarnya bersentuhan dengan permukaan cangkang emas yang sehalus sutra itu, sebuah keajaiban terjadi.
Aliran energi hangat yang dahsyat melonjak masuk menembus telapak tangannya, merambat kilat menyusuri pembuluh darahnya yang beku, dan berkumpul di dadanya yang hancur. Dalam hitungan detik, rasa sakit yang menyiksa dari tendangan Juragan Dharma lenyap tanpa sisa, tergantikan oleh kekuatan misterius yang membuat napasnya lega. Telur raksasa bersinar emas itu seakan bernapas di telapak tangannya, merespon sentuhan sang anak yatim miskin yang terbuang, menunggu waktu yang tepat untuk menetaskan sebuah takdir yang akan mengubah dunia, dan menghancurkan semua orang yang pernah menginjak-injak harga dirinya. Angin malam yang buas merintih ganas, mencabik-cabik dahan pepohonan raksasa di hutan larangan dan mengirimkan badai kabut beku yang mengancam membekukan setiap tetes darah yang mengalir. Di dasar ceruk batu granit purba yang lembab, berbau lumut busuk, dan terisolasi dari sisa dunia yang kejam, bara meringkuk melingkarkan tubuh kurus kerempengnya. Pakaiannya yang tak lebih dari kain pel sobek tak mampu menahan hawa dingin yang mengiris-ngiris kulit bersisiknya. Namun ia bersikeras memeluk telur raksasa bersinar keemasan itu. Giginya gemertak beradu hebat menahan dingin yang menusuk tanpa ampun hingga ke sumsum tulang, tetapi kedua lengan kasarnya menolak untuk melepaskan cengkeramannya dari permukaan cangkang yang terasa sehalus porselen istana tersebut. Kau pasti sangat kedinginan di tempat sepi yang mengerikan ini, bukan? Jangan takut, makhluk kecil. Malam ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di hutan terkutuk ini, bisik bara dengan suara parau yang bergetar pecah, menghembuskan uap putih tipis dari mulutnya yang beku. Tangannya yang dipenuhi kapalan tebal serta luka goresan bernanah perlahan mengusap cangkang hangat itu dengan kelembutan yang kontras dengan kerasnya hidup yang ia jalani. Semua orang di desa selalu meludahiku dan memanggilku anak haram pembawa sial. Mereka menendangku persis seperti anjing budu kurapan yang tak punya harga diri. Tapi entah mengapa, saat melihatmu bersinar sendirian di tengah kegelapan pekat ini, aku merasa kita diikat oleh takdir yang sama. Terbuang, diinjak. Jangan mati beku di sini, kumohon bertahanlah bersamaku. Lanjutnya, meneteskan air mata yang tak pernah jatuh meski dihajar habis-habisan. Bara menekan telur bercahaya itu lebih rapat ke dadanya, menempelkannya tepat di ulu hati yang beberapa jam lalu dihancurkan tanpa ampun oleh ujung sepatu bot baja milik Juragan Dharma. Tiba-tiba, sebuah keajaiban yang menampar nalar sehat manusia terjadi seketika. Gelombang panas mistis yang tak kasat mata meledak lembut namun dahsyat dari kedalaman cangkang emas itu, merayap masuk secara kilat menembus pori-pori kulit bara bagaikan jutaan jarum akupuntur yang terbuat dari murni cahaya surgawi. Bara tersentak keras, punggungnya menegang dan matanya terbelalak menahan napas. Ya Tuhan penguasa semesta, energi murni apa ini? Mengapa napasku tiba-tiba tak lagi sesak menghimpit dada? Gumamnya dengan pupil mata membesar, kebingungan bercampur ketakjuban merajai akalnya. Ia meraba tulang rusuknya dengan jari jemari yang masih bergetar hebat. Luka memar ungu pekat mematikan sebesar kepalan tangan orang dewasa di dadanya memudar dengan sangat cepat, terhapus bak debu tersapu badai. Rasa nyeri luar biasa yang sebelumnya merobek-robek paru-parunya menguap tanpa menyisakan secercah pun rasa sakit. Tekstur kulitnya yang kasar perlahan terasa lebih segar, dialiri oleh energi tak terbatas yang dipancarkan oleh denyut kehidupan di dalam cangkang emas yang ia peluk erat. Sementara bara terhanyut dalam euforia penyembuhan gaib tersebut, jauh di atas sana, tepat di tepi batas tebing hutan larangan, siluet rentan seorang wanita tua tertatih-tatih merobek pekatnya malam menembus semak belukar berduri. Mbok Darmi, sang penjual nasi rames keliling yang berhati malaikat, menyeret kaki kanannya yang cacat mengecil dengan susah payah. Tangan keriputnya yang dipenuhi bintik penuaan memeluk erat sebuah bungkusan daun pisang kumal yang masih mengepulkan asap tipis rendang, menyembunyikannya dengan sangat hati-hati di balik kebaya lusuhnya, agar tak membeku tertiup angin malam yang biadab. Napasnya terengah-engah putus asa. Wajah tuanya yang dipenuhi gurat-gurat penderitaan panjang memancarkan kepanikan brutal yang luar biasa. Bara, ya Gusti Pangeran Agung, di mana kau bersembunyi? Nak? Gubukmu hancur berantakan dan dipenuhi darah segar. Rintih Mbok Darmi sambil menyibakkan paksa ranting-ranting rotan berduri yang tanpa ampun merobek ujung lengan kebayanya hingga darah merembes di kainnya. Ia terus memaksa langkahnya mendekati bibir tebing yang terkenal mematikan itu. Hatinya menjerit histeris mengingat kabar dari gosip murahan orang-orang desa bahwa Juragan Dharma yang tak punya hati baru saja menyiksa bocah sebatang kara itu hingga nyaris tewas. Gusti, tolong jangan biarkan bocah tak berdosa bermata teduh itu mati kedinginan malam ini. Bara, jawab ibumu ini. Nak, jangan tinggalkan Mbok sendirian di dunia yang jahat ini. Panggilnya dengan suara serak melengking yang perlahan tertelan oleh deru angin badai.
Tepat saat bola matanya yang mulai rabun dimakan usia menyapu kegelapan tebing yang menganga, sebuah pendaran cahaya keemasan yang sangat ganjil dan memikat tertangkap oleh retinanya. Cahaya itu berdenyut ritmis sebagai jantung kehidupan dari dasar jurang batu yang curam, menyilaukan mata namun anehnya memancarkan kehangatan damai yang tak masuk akal di tengah cuaca ekstrim. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri dan kakinya yang pincang mati rasa, Embok Darmi nekat merangkak turun menyusuri jalan setapak berbatu tajam, menahan sakit yang menyayat telapak tangannya saat berpegangan mati-matian pada akar-akar pohon beringin tua yang sangat licin oleh lumut basah. Setibanya di dasar tebing yang sunyi, Embok Darmi membeku seperti patung es di balik sebuah batu granit besar, menutupi mulutnya rapat-rapat dengan kedua belah tangan keriputnya yang gemetar tak terkendali. Bungkusan nasi rames di dekapannya nyaris terlepas jatuh ke tanah liat. Matanya membelalak lebar, menolak mempercayai apa yang tersaji di depan matanya. Bara duduk bersila dengan wajah bersih bercahaya tanpa sisa luka atau memar sedikit pun. Tengah mendekap erat sebuah objek bulat raksasa yang bersinar keemasan layaknya miniatur matahari yang terjatuh ke bumi di tengah malam buta. Intensitas cahaya itu begitu suci dan terang hingga membuat air mata bahagia sekaligus ketakutan Embok Darmi menetes deras tanpa disadari membasahi pipi keriputnya. Bara, cahaya suci apa yang menyala terang itu? Enduk? Makhluk apa yang sedang kau peluk erat-erat itu? Tanya Embok Darmi dengan suara tersendat penuh keheranan, melangkah perlahan menyeret kakinya keluar dari persembunyian batu raksasa sambil menatap ngeri namun dipenuhi rasa takjub pada objek mistis yang membelah kegelapan tersebut. Bara menoleh dengan gerakan sangat cepat. Insting kewaspadaan hewan buruan seketika menguasai raut wajahnya sebelum akhirnya menyadari siapa sosok renta yang datang membawa kehangatan itu. Embok Darmi? Ya Tuhan semesta alam! Mengapa Embok nekat mempertaruhkan nyawa masuk ke kedalaman hutan larangan selarut dan sedingin ini? Jalanan berbatu itu sangat licin dan mematikan. Kaki Embok bisa patah dan terluka parah. Seru Bara dengan nada panik, langsung melompat berdiri dan berlari memapah lembut tubuh wanita tua yang rapuh itu. Embok Darmi menangis histeris terisak-isak, memeluk sangat erat tubuh kurus krempeng Bara yang di luar dugaannya kini terasa sangat hangat bagai memeluk tungku api. Embok dengar lintah darat keparat berhati iblis itu menyiksamu lagi sampai kau memuntahkan darah. Nak! Embok langsung berlari membawakan nasi dengan lauk rendang sisa jualan tadi. Makanlah nak, kau pasti sangat kelaparan. Api! Ya Gusti Maha Kuasa, benda mustahil apa yang bersinar sangat terang itu? Kenapa bulu kuduk Embok merinding ketakutan melihatnya? Apakah itu benda terkutuk persembahan dari siluman hutan yang meminta tumbal? Tanya Embok Darmi bertubi-tubi dengan bibir pucat pasi, menunjuk telur emas itu dengan jari telunjuk yang gemetar tak karuan. Bara tersenyum sangat tipis. Sorot matanya yang biasanya sedingin es beku kini memancarkan kelembutan dan kedamaian tak terhingga. Bukan, Embok. Ini sama sekali bukan kutukan berdarah. Benda ajaib inilah yang menyelamatkanku malam ini dari kematian. Saat telapak tanganku yang berdarah menyentuh cangkangnya, seluruh luka dalam dan memar parah di tubuhku hilang diserap olehnya begitu saja. Jelas Bara dengan nada pelan yang meyakinkan, seraya menuntun tangan keriput Embok Darmi perlahan untuk mendekati permukaan cangkang bercahaya yang memancarkan magis itu. Masa depanku selama ini mungkin segelap malam ini, Embok. Semua manusia di luar sana merendahkanku sampai ke akar-akarnya dan meludahi harga diriku. Tapi malam ini, aku bersumpah di hadapan langit dan bumi, takdir kelamku dan takdir menderita Embok akan segera berubah total. Aku akan menjaga telur suci ini dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri dan setiap tetes darahku yang tersisa. Lanjut Bara berapi-api. Embok Darmi menarik napas panjang yang menggetarkan bahunya. Air mata harunya tumpah ruah melihat keteguhan baja di mata tajam pemuda yang selama ini ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Gusti Pangeran Maha Adil yang tak pernah tidur. Nak, jika keajaiban ini memang pertanda baik untuk membalikan roda nasibmu yang kejam, rawatlah dengan kasih sayang. Embok akan berdiri di garis depan membantumu menutupi rahasia besar ini dari penciuman anjing-anjing buduk suruhan Juragan Dharma. Biar nyawa tua Embok ini yang jadi taruhannya demi melindungimu. Tegas wanita tua itu sambil menyeka sisa air mata dengan ujung kebayanya yang robek, menyadari dengan sepenuh hati bahwa sebuah takdir besar bernilai triliunan baru saja diukir dan dimulai di dasar tebing yang sunyi dan terlupakan ini. Malam yang membeku itu seolah menahan napasnya ketika suara retakan tajam yang sangat memekakan telinga memecah keheningan maut di dasar tebing batu granit. Retakan pertama pada cangkang emas raksasa itu memancarkan kilatan cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan retina, menembus kabut pekat hutan larangan bagaikan suar mercusuar surgawi yang dinyalakan di tengah badai,
memaksa Bara dan Embok Darmi memicingkan mata sambil menutupi wajah mereka dengan lengan yang bergetar. Hawa dingin yang sebelumnya menusuk tulang hingga ke sumsum mendadak sirna tanpa sisa, digantikan oleh pusaran gelombang panas yang begitu nyaman dan magis, melelehkan lapisan embun es pada dedaunan mati di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi uap yang beraroma seperti perpaduan kayu cendana yang dibakar dan madu hutan yang kental. Mundur sedikit, Embok. Berlindunglah di belakangku, benda ini memancarkan energi panas yang sangat tak masuk akal. Seru Bara dengan nada penuh kewaspadaan tinggi, suaranya yang parau bersaing keras dengan deru angin hutan yang mengamuk, sementara tangan kurusnya yang penuh luka garukan secara refleks menarik bahu rentan Embok Darmi ke belakang tubuhnya, menjadikan dadanya yang baru sembuh sebagai perisai pelindung mutlak. Wanita parubaya itu gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki, memegang dadanya yang berdebar sangat kencang seakan jantung tuanya hendak melompat keluar merobek tulang rusuknya. Ya Gusti Pangeran Agung, apakah ini pertanda kiamat? Nah, cahaya sucinya sungguh terlampau menyilaukan sampai mata tuaku perih dan berair menatapnya. Bisik Embok Darmi dengan suara putus asa yang melengking parau. Napasnya memburu cepat tak terkendali saat ia menatap ngeri pecahan cangkang yang perlahan runtuh menjadi serpihan debu bintang yang berkilauan di atas tanah lumpur yang kotor. Dari balik puing-puing cangkang bercahaya tersebut, perlahan menyeruak sesosok makhluk kecil yang penampakannya seketika membuat logika sehat manusia hancur berkeping-keping. Seekor anak elang baru saja menetas, namun alih-alih berbulu kusam berlendir layaknya unggas liar pada umumnya, seluruh sekujur tubuh mungilnya diselimuti oleh lapisan bulu keemasan murni yang memantulkan cahaya layaknya lelehan logam mulia yang baru saja disepuh di kawah gunung berapi suci. Mata hewan itu terbuka lebar dengan gerakan tajam, memancarkan sepasang pupil obsidian gelap berhias pusaran api zamrud menyala yang langsung menatap lurus menembus ke kedalaman jiwa Bara. Sama sekali tidak ada suara cicitan bayi burung yang rapuh dan menyedihkan. Makhluk itu justru menegakkan kepalanya dengan keangkuhan dan keagungan absolut seorang kaisar langit kuno yang baru terbangun dari kutukan tidur panjangnya, memecah rasa takut yang mengungkung udara malam itu dengan wibawa penguasa. Tanpa ragu sedikit pun, Bara merangkak perlahan maju, sama sekali mengabaikan lutut kasarnya yang bergesekan dengan kerikil granit tajam hingga kembali meneteskan darah segar, dan menyodorkan telapak tangannya yang penuh kapalan tebal hasil siksaan kerja paksa. Kau sungguh luar biasa indah, makhluk suci dari langit. Jangan pernah takut lagi. Aku bersumpah di atas nyawaku tidak akan ada lagi manusia serakah berbisa yang akan menyakitimu di hutan ini, ucap Bara dengan intonasi nada yang luar biasa lembut namun tegas, mengalirkan sebuah janji darah tak terucap yang tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Anak elang emas itu melompat dengan gerakan yang terlampau anggun ke atas telapak tangan kasar Bara, menancapkan cakar mungilnya dengan sangat berhati-hati seolah paham betul kelemah lembutan jiwa tuannya. Lalu dengan manja menggosokkan paruh emas runcingnya ke pipi kotor pemuda miskin yang selalu dihina bau tanah tersebut. Bara, demi Tuhan langit dan bumi, lihatlah keajaiban ini. Binatang agung itu mengerti setiap suku kata ucapanmu. Dia mengusapkan kepalanya dengan penuh kasih sayang seolah kau adalah induk kandungnya sendiri. Nak, ini jelas mukjizat nyata dari Yang Maha Kuasa untuk anak yatim piatu yang selalu menderita dan diinjak-injak sepertimu. Tangis Embok Darmi kembali pecah sejadi-jadinya. Lutut pincangnya tak lagi mampu menopang beban ketakjuban hingga ia jatuh terduduk menangis haru di atas lumut basah, menangkupkan kedua belah tangan keriputnya ke udara mengucap syukur tanpa henti di tengah malam yang perlahan terasa menghangat tersebut. Namun, keajaiban malam panjang itu ternyata belum berhenti sampai di sana. Seiring berjalannya waktu yang merangkak menuju fajar, disaksikan oleh rasi bintang yang pucat pasi dan perlahan meredup mundur, kebesaran magis burung elang itu terungkap dengan cara yang sangat brutal dan mematahkan akal sehat. Hanya dalam hitungan jam yang singkat, setiap kali Bara dengan sabar menyuapkan remah-remah nasi rames sisa lauk rendang dari bungkusan daun pisang milik Embok Darmi, tubuh makhluk mistis itu membesar secara tak masuk akal bagai balon yang ditiup badai. Bulu-bulu halus rontok berguguran secara instan berganti menjadi lapisan bulu pelindung tebal sekeras dan setajam baja titanium, sementara rentang sayapnya membentang sangat lebar hingga hampir menutupi seluruh celah sempit tebing tempat mereka bersembunyi. Saat semburat jingga kemerahan pertama dari ufuk timur merobek awan dan menembus celah pepohonan pinus, elang emas itu telah menjelma secara sempurna menjadi monster udara yang amat agung, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat seluruh siluman dan hewan buas di hutan larangan lari terbirit-birit dalam keheningan total. Dia sudah bukan bayi lagi, Bara. Makhluk raksasa yang menakutkan ini pasti bisa merobek-robek tubuh puluhan preman anjing suruhan Juragan Dharma hanya dengan satu sabetan sayapnya. Gumam Embok Darmi terbata-bata, merinding luar biasa. Hebat menatap bentangan sayap emas raksasa yang menyapu kabut embun pagi,
hingga pusaran anginnya menampar wajah mereka berdua. Bara berdiri tegak dengan punggung lurus. Matanya yang biasa dingin kini berkobar menyala oleh api kebangkitan yang takkan pernah bisa dipadamkan lagi oleh kemiskinan. Dia adalah penjaga takdir kita, Embok. Makhluk pelindung yang akan mengubah nasib kita selamanya. Mulai detik fajar ini, aku menamainya Garuda Emas. Balas bara mantap, bertepatan saat elang raksasa itu memekik keras membelah gendang telinga, mengepakkan sayap bajanya menciptakan badai topan kecil yang mementalkan bebatuan, lalu melesat terbang lurus merobek langit pagi dengan kecepatan peluru kilat, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang tegang dan mencekam. Apakah dia bosan lalu pergi meninggalkan kita berdua sendirian di sini, Nak? Tanya Mbok Darmi sangat lirih. Nadanya menyiratkan ketakutan mendalam akan kehilangan satu-satunya pelita keajaiban mereka. Tangannya meremas ujung kebayanya yang robek dengan panik. Bara menggeleng pelan dengan senyum tipis yang penuh misteri. Dadanya bergemuruh menahan insting keyakinan yang tak kasat mata namun mengikat darah mereka. Dia sama sekali tidak pergi untuk meninggalkan kita, Embok. Tali batinku merasakan bahwa dia sedang berburu sesuatu yang besar untuk kita berdua. Keyakinan sang pemuda kerempeng itu terbukti sangat nyata tak sampai setengah jam kemudian. Suara kepakan sayap yang membelah tekanan udara kembali terdengar nyaring, disusul oleh pendaratan sangat sempurna Garuda Emas yang membuat tanah granit di bawah telapak kaki telanjang mereka bergetar hebat layaknya diguncang gempa vulkanik berskala kecil. Dari paruh emasnya yang bengkok dan setajam belati jagal, elang raksasa itu memuntahkan beberapa objek yang langsung jatuh bergemerincing nyaring menghantam batu. Mata Bara dan Embok Darmi seketika terbelalak lebar maksimal, hingga nyaris melompat keluar dari kelopaknya. 3 keping koin emas kuno berukir pahatan lambang mahkota naga kuno yang luar biasa tebal, murni, dan berkilau sangat menyilaukan mata tergeletak berserakan di sana, memancarkan nilai kekayaan murni yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Tepat di samping kepingan emas murni itu, teronggok pula sebuah akar ginseng merah raksasa yang sangat langka, masih berbalut sisa tanah hitam magis pegunungan. Ginseng purba keramat yang dipercaya berusia ribuan tahun, di mana aroma herbalnya langsung membersihkan paru-paru kotor mereka dari udara beracun seketika. Tangan keriput Embok Darmi bergetar sangat hebat tak terkendali saat ia perlahan dan ragu-ragu memungut salah satu kepingan koin emas murni itu, di mana berat asli logam mulia itu nyaris membuat pergelangan tangan rentanya patah. Gusti Pangeran Mahakaya ini 100% emas murni kerajaan kuno, Bara. 1 keping kecil saja dari benda ini pasti sudah sangat cukup untuk membeli secara tunai seluruh hektar tanah di desa kita beserta nyawa busuk juragan Dharma yang serakah itu. Dari belahan surga sebelah mana elang suci ini berhasil merampas harta karun legendaris ini? Jerit Embok Darmi dengan napas yang memburu histeris. Nyaris terkena serangan jantung karena tak kuasa menahan luapan emosi kelegaan yang membakar dadanya, hingga ia langsung memeluk pinggang Bara dengan sangat erat sembari terisak keras. Bara mencengkeram kuat akar ginseng raksasa di tangannya yang masih berdarah. Urat-urat nadi di lengan kurusnya menonjol keras menahan ledakan ambisi, dendam, dan kelegaan yang melebur menjadi satu pusaran kekuatan. Ini adalah langkah awal dari pembalasan dendam elegan kita, Embok. Tapi koin naga kuno ini memiliki sejarah dan kilau yang terlalu mencolok. Jika kita bodoh menukarnya ke kota siang ini juga, anjing-anjing pelacak juragan Dharma pasti akan langsung mencium bau uang, lalu menjebak dan membunuh kita dengan tuduhan pencurian merampok makam. Kita harus cerdik. Kita akan menjual ginseng purba yang harganya menembus miliaran ini lebih dulu ke tabib elit di pusat kota yang paling paham nilainya. Ucap Bara dengan nada yang luar biasa tajam dan strategis. Rahangnya mengeras mencetak garis ketegasan yang mematikan dan jauh melampaui usia remajanya. Dan uang miliaran pertama itu tidak akan sepeser pun kugunakan untuk membeli baju baru untukku. Uang itu akan kugunakan tunai untuk membelikan Embok kursi roda otomatis paling mahal di negara ini, agar kaki Embok yang sakit tidak perlu lagi diseret dengan hina di atas aspal jalanan yang panas. Air mata Embok Darmi kembali tumpah ruah bagai bendungan jebol membasahi pipi keriputnya. Hatinya luluh lantak berkeping-keping mendengar betapa tulus, mulia, dan tak pamrihnya hati pemuda yang selama ini selalu diinjak dan dianggap tak lebih berharga dari kotoran babi oleh orang lain tersebut. Di belakang mereka, sang Garuda Emas mengepakkan pelan sayap keemasannya yang berkilau di bawah sinar matahari pagi, seolah mengangguk penuh hormat menyetujui sumpah setia dan taktik jitu Bara. Sang legenda telah lahir, bersiap menjadi bayangan maut dari langit yang akan meluluh lantakan habis seluruh kesombongan siapapun yang berani menatap rendah sang pemuda miskin itu lagi. Roda takdir raksasa baru saja diputar paksa di pagi yang sedingin es itu, meracik badai karma paling brutal dan menyakitkan yang akan segera menenggelamkan juragan Dharma beserta seluruh kerajaan keserakahannya. Matahari tengah hari memanggang aspal pusat kota dengan kejam,
menciptakan fatamorgana uap panas yang meliuk-liuk di udara. Di tengah hiruk-pikuk kaum urban yang berlalu lalang dengan pakaian necis dan aroma parfum impor, kehadiran bara bagaikan noda lumpur kotor di atas kain sutra putih. Telapak kakinya yang telanjang, pecah-pecah, dan menebal oleh kapalan, melangkah tanpa ragu menapaki trotoar mendidih. Baju partai lusuhnya yang compang-camping menempel lekat pada tulang rusuknya yang menonjol, sementara aroma tanah basah dan keringat asam menguar dari pori-porinya. Namun, sorot matanya yang setajam belati obsidian sama sekali tidak memancarkan rasa rendah diri, meski ratusan pasang mata menatapnya dengan raut jijik dan cibiran tertahan. Di balik lipatan dadanya, tersembunyi sebuah bungkusan daun pisang kumal yang dijaga layaknya nyawa sendiri, akar ginseng purba hadiah dari sang Garuda emas. Langkah mantap bara terhenti tepat di depan pusat obat tradisional Sinar Abadi, sebuah klinik dan apotek herbal paling elit di provinsi itu, di mana pilar-pilarnya berlapis marmer hijau dan pintunya terbuat dari kayu jati berukir naga emas. Baru saja ujung jempol kakinya yang kotor menyentuh keset tebal bertuliskan, Welcome. Seorang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari hitam langsung merangsek maju, memblokir jalan masuk dengan tatapan seolah melihat bangkai tikus yang membusuk. Berhenti di situ. Gembel bau. Jangan berani-berani mengotori lantai marmer seharga puluhan juta ini dengan kaki kudisanmu. Bentak sang satpam dengan suara bariton yang menggema hingga ke jalan raya, sengaja menarik perhatian para pejalan kaki. Tangannya yang memakai sarung tangan putih mendorong kasar dada kurus bara. Ini bukan tempat amal. Udara di dalam ruangan ini disaring dengan AC sentral, dan bau sampahmu itu akan merusak hidung para pelanggan VIP kami. Pergi mengemis di perempatan lampu merah sana. Bara tidak terhuyung mundur sedikit pun. Otot kakinya menancap kuat bak akar beringin. Ia mendongak, menatap lurus menembus pupil mata sang satpam dengan ketenangan yang membekukan darah. Saya datang bukan untuk meminta recehan belas kasihan dari tangan kasarmu, Pak. Saya datang membawa barang pusaka yang akan membuat pemilik toko ini berlutut memohon untuk membelinya. Panggilkan tabib kepala sekarang juga, sebelum kalian kehilangan rezeki miliaran karena kebodohan dan kesombongan seorang penjaga pintu. Ucap bara dengan nada luar biasa datar. Suaranya pelan namun memancarkan otoritas absolut yang membuat bulu kuduk sang satpam mendadak meremang tanpa alasan yang jelas. Tawa sumbang meledak dari mulut sang satpam, menutupi rasa gentarnya. Barang pusaka? Paling cuma bongkahan batu kali atau akar singkong busuk. Kau pikir kau bisa membodohiku? Ucapan congkak itu terpotong secara brutal ketika bara, tanpa membuang waktu sedetik pun, menyingkap sedikit lipatan daun pisang kumal di dadanya. Dalam hitungan kurang dari 5 detik, udara panas di teras toko itu mendadak berubah. Aroma herbal yang sangat pekat, mistis, dan menyegarkan paru-paru meledak keluar, menembus celah pintu kaca dan menyebar ke seluruh ruangan. Bau itu seperti perpaduan antara tanah pegunungan yang belum tersentuh manusia selama ribuan tahun dan ekstrak kehidupan murni. Dari lantai 2 toko, terdengar suara kursi kayu yang terguling jatuh, disusul derap langkah panik kaki-kaki tua yang menuruni tangga pualam dengan kecepatan luar biasa. Seorang pria tua keturunan Tionghoa berjanggut putih panjang, sang tabib master pemilik toko elit tersebut, menerobos pintu kaca dengan mata terbelalak lebar nyaris keluar dari kelopaknya. Napasnya terengah-engah, hidungnya kembang kempis mengendus udara layaknya anjing pelacak yang kelaparan. Aroma surga ini, astaga naga, darahku sampai mendidih menciumnya. Minggir kau, penjaga bodoh! Teriak sang tabib tua sambil menampar keras tengkuk satpamnya yang kebingungan, lalu menjatuhkan kedua lutut rentanya tepat di hadapan kaki kotor bara. Tangannya gemetar hebat saat menatap celah daun pisang tersebut. Ginseng merah darah naga? Dari urat akarnya yang menyala dan aromanya yang menembus tulang, ini pasti berusia lebih dari 3000 tahun. Anak muda, tuan muda, dari surga mana Anda mendapatkan relik kehidupan yang sudah punah ini? Tolong, jual pusaka ini padaku. Aku berani membayar 500 juta rupiah tunai detik ini juga. Mohon sang tabib dengan air mata kerinduan akan ilmu pengobatan menggenang di pelupuk matanya. Kerumunan orang kaya yang tadinya mencibir kini membeku. Rahang mereka jatuh menyentuh dada mendengar angka fantastis tersebut keluar untuk seorang gembel berbaju compang-camping. Bara tersenyum sangat tipis. Senyum dingin penuh perhitungan yang tak tertebak. 500 juta untuk sebuah nyawa tambahan bagi para konglomerat yang sekarat? Anda menghina barang saya, tabib tua. 800 juta rupiah, tunai dan transfer tanpa potongan pajak. Setuju, atau saya akan melangkah ke toko saingan Anda di seberang jalan raya ini,
Desis bara tajam, memberikan ultimatum yang mematikan ruang negosiasi, tak tertandingi oleh mental pedagang manapun. Tunggu. Jangan bawa pergi barang suci itu. 800 juta. Saya setuju, Tuan Muda. Bawa uangnya sekarang juga. Jerit sang tabib panik, setengah merangkak menarik ujung celana kumal bara ke dalam toko VIP-nya. 30 menit kemudian, sejarah mencatat bagaimana seorang bocah sebatang kara yang pagi tadi memakan lumpur, kini melangkah keluar dari pintu marmer tersebut menggendong sebuah tas ransel hitam padat berisi 300 juta uang tunai, sementara 500 juta sisanya bersemayam aman di dalam kartu ATM Black Card yang diberikan sang tabib sebagai bonus kehormatan. Tak menyiakan waktu sekejap pun, langkah tegas bara membelah jalanan menuju toko alat medis paling mewah di ujung jalan. Matanya tertuju pada satu objek di etalase pameran, sebuah kursi roda elektrik keluaran terbaru berwarna hitam metalik, dilengkapi bantalan kulit jok mobil sport mewah dan suspensi hidrolik tingkat dewa. Tanpa menawar, ia melemparkan tumpukan gepokan uang 100 ribuan senilai 50 juta rupiah ke meja kasir yang menjerit kaget, lalu mendorong kursi roda mahal bak singgasana raja itu keluar toko dengan raut wajah puas. Hatinya berdebar membayangkan betapa nyaman kaki rentan Embok Darmi akan beristirahat di atas kemewahan ini. Namun, roda takdir yang berputar terlalu cepat selalu memercikan percikan api malapetaka. Dari seberang jalan berdebu, di depan sebuah warung kopi kumuh tempat para preman berkumpul, sepasang mata merah penuh kelicikan dan dendam menatap lurus ke arah bara. Kliwon, tangan kanan paling sadis kesayangan Juragan Dharma yang selalu membawa belati berkarat di pinggangnya, tersedak kopi hitam panasnya. Rahangnya mengeras melihat sosok rempeng yang semalam diinjak-injak bosnya kini tengah mendorong kursi roda harga puluhan juta dengan santai, menggendong ransel yang bentuknya tercetak jelas berisi tumpukan uang tunai tebal. Bocah anjing pembawa sial itu. Dari mana gembel menjijikan itu bisa merampok harta sebanyak itu dalam satu malam? Gumam Kliwon parau, membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan ujung sepatu bot baja. Senyum culas yang luar biasa mengerikan perlahan terbentuk di bibirnya yang hitam, membayangkan hadiah besar dari bosnya. Juragan Dharma pasti akan memberiku bonus besar jika aku membawa kabar bahwa babi kecil ini menemukan harta karun di hutan larangan. Kita lihat seberapa lama kau bisa sombong dengan uang hasil curianmu itu, anak haram. Kliwon segera menarik tuas gas motor bututnya, membelah kemacetan kota seperti iblis yang siap mengantarkan badai kehancuran kembali ke desa mereka, tak menyadari bahwa bara, sang pengendali elang emas, kini bukan lagi mangsa lemah yang bisa mereka bantai tanpa perlawanan. Sinar senja yang memerah pekat bagaikan tumpahan darah segar di ufuk barat perlahan tertelan habis oleh rahang malam hutan larangan yang selalu dingin dan mengancam. Di bawah kanopi daun pinus purba yang meneteskan embun beku, pemandangan yang luar biasa kontras tercipta. Bara, sang pemuda dengan pakaian yang lebih mirip kain pel cuci piring beraroma getah dan tanah basah, tengah mendorong perlahan sebuah kursi roda elektrik berwarna hitam metalik yang memancarkan kilau kemewahan absolut. Di atas jok kulit empuk yang harganya melebihi biaya hidup seluruh penduduk desa selama setahun itu, Embok Darmi duduk membeku. Tangan keriputnya yang dipenuhi bintik penuaan tak henti-hentinya mengelus sandaran tangan yang terbuat dari material premium, sementara air mata haru yang panas terus mengalir membasahi pipi rentanya, menetes jatuh mengenai pangkuannya yang bergetar hebat. Jantung wanita parubaya itu berdegup kencang bagai genderang perang, tak percaya bahwa kakinya yang cacat kini disangga oleh benda yang biasanya hanya ia lihat di layar televisi rusak milik tetangga. Kedamaian surgawi yang rapuh di dasar tebing batu granit itu tak berlangsung lama. Tepat ketika bara berlutut untuk membersihkan debu dari ujung sandal jepit usang Embok Darmi, udara malam yang sunyi mendadak robek oleh lolongan buas puluhan mesin motor bertenaga tinggi yang dipacu secara ugal-ugalan. Tanah di bawah telapak kaki telanjang bara bergetar hebat, seolah sedang terjadi gempa tektonik skala menengah. Aroma manis madu hutan seketika lenyap, digantikan oleh bau menyengat dari asap knalpot murahan dan minyak tanah murahan yang dibakar. Dari balik celah semak belukar berduri yang lebat, puluhan obor api berkobar ganas menerobos masuk bak lidah naga neraka yang kelaparan, menerangi kegelapan pekat dengan cahaya jingga yang mematikan dan menakutkan. Ranting-ranting patah terinjak paksa, burung-burung malam berterbangan panik dalam histeria buta, dan di barisan terdepan dari gelombang invasi brutal tersebut, berdirilah sang lintah darat berhati iblis. Juragan Dharma tersenyum sangat lebar hingga memamerkan deretan giginya yang menghitam akibat tembakau. Wajah tambunnya berkilat menjijikan tertimpa cahaya api obor yang berayun-ayun. Kalung emas raksasanya bergemerincing angkuh setiap kali perut buncitnya berguncang. Di sampingnya, Kliwon sang algojo setia memutar-mutar belati berkarat dengan ujung jari yang dipenuhi tato murahan.
Pasukan preman bayaran yang berjumlah tak kurang dari 30 orang itu langsung menyebar dengan cepat, membentuk lingkaran setan yang mengurung rapat Bara dan Embok Darmi tanpa menyisakan satu pun celah untuk melarikan diri. Udara malam yang dingin mendadak terasa mencekik, dipenuhi aura pembunuhan dan keserakahan murni yang menguar dari pori-pori setiap manusia rendahan yang mengepung mereka. Lihatlah keajaiban dunia yang ada di depan mata kita ini, saudara-saudara! Teriak Juragan Dharma dengan suara bariton seraknya yang menggema memantul di dinding tebing. Nada suaranya dipenuhi racun sarkasme yang mematikan. Ia melangkah maju dengan sepatu bot kulit buayanya, menginjak bunga-bunga hutan yang rapuh hingga hancur menjadi bubur. Seorang gembel bau kotoran babi yang semalam menangis memakan tanah basah, hari ini tiba-tiba bermutasi menjadi tuan muda yang mendorong kursi roda seharga mobil mewah. Kau merampok bank mana dengan tampang dekilmu itu, anak haram? Atau kau baru saja menggali kuburan keramat dan mencuri perhiasan mayat? Hah? Ejeknya, memuntahkan ludah kental yang sengaja ia arahkan ke dekat roda kursi roda baru tersebut. Bara tidak mundur 1 sentimeter pun. Otot-otot rahangnya mengeras mencetak garis ketegasan yang tajam, sementara dadanya membusung menjadikan dirinya perisai hidup di depan kursi roda Embok Darmi. Sorot matanya yang sehitam obsidian menatap lurus, menghunus tajam menembus pupil mata berlapis lemak milik Juragan Dharma dengan ketenangan stoik yang justru membuat darah lawan mendidih karena merasa diremehkan. Tidak ada getar ketakutan dalam napas Bara. Tidak ada keringat dingin keputusasaan. Ia berdiri sekokoh pilar candi purba yang menolak runtuh meski dihantam badai topan. Ketenangan mematikan inilah yang membuat Juragan Dharma selalu merasa hina setiap kali berhadapan dengan bocah miskin tersebut. Melihat diamnya Bara, Juragan Dharma menggeram marah. Ia memberi isyarat kepala yang cepat kepada algojonya. Kliwon melesat ke depan bagai anjing gila yang dilepas dari rantainya, menerjang tubuh kurus Bara dan langsung merampas paksa tas ransel hitam yang terkalung di leher pemuda itu. Bara sempat menahan tali tas tersebut hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol tebal menahan tarikan keras. Namun sebuah tendangan baja dari sepatu bot Kliwon yang mendarat tepat di ulu hatinya memaksa cengkeramannya terlepas. Bara terbatuk tertahan, terhuyung mundur namun bersikeras menahan keseimbangan agar tak menimpa kursi roda Embok Darmi di belakangnya. Kliwon merobek resleting tas itu dengan kasar, lalu menumpahkan isinya ke atas tanah berlumpur. Tumpukan gepokan uang kertas 100 ribuan senilai ratusan juta rupiah berhamburan keluar, terjerembab di atas lumut kotor dan tanah basah, membiaskan warna merah yang menyilaukan mata para preman kelaparan di sana. Mata Juragan Dharma terbelalak nyaris melompat keluar dari kelopaknya melihat lautan uang tunai yang menggunung di hadapannya. Jantungnya berdebar brutal oleh ledakan euforia keserakahan yang melumpuhkan akal sehatnya. Tuhan Maha Adil. Bukti kejahatanmu sudah nyata. Sampah. Kau jelas-jelas mencuri uang ini dari brankas para saudagar di kota. Jerit Dharma histeris dengan liur yang menitik dari sudut bibirnya. Tangannya yang gemetar rakus langsung meraup gepokan uang berlumpur itu dan memeluknya ke dada. Sebagai penguasa tanah ini, aku menyita seluruh uang haram ini untuk ganti rugi atas pajak napas yang kau hirup selama belasan tahun di hutanku. Angkut semua uangnya. Perintahnya kalap. Embok Darmi menjerit histeris. Air matanya pecah menyayat hati. Itu bukan uang curian, juragan zalim. Bara mendapatkannya dengan halal. Kembalikan uang itu adalah darah dan keringat anakku. Ratapnya sambil berusaha meraih ujung celana preman yang mengumpulkan uang tersebut. Namun, dengan satu gerakan kejam dan tanpa belas kasihan, salah seorang preman bertubuh raksasa mendorong bahu rentan Embok Darmi dengan sangat keras, membuat tubuh tua itu terpental jatuh dari kursi roda mewahnya dan menghantam tanah berbatu dengan bunyi gedebuk yang mengerikan. Melihat sosok malaikat pelindungnya disentuh dengan kasar hingga terjatuh, bendungan kesabaran Bara akhirnya jebol secara total. Suhu udara di sekitarnya seolah anjlok drastis menyentuh titik beku. Dengan kecepatan kilat yang tak mampu ditangkap mata telanjang, Bara menerjang maju, mencengkeram kerah baju preman raksasa itu, lalu menghempaskan pria seberat 100 kg itu ke batang pohon beringin hingga kulit kayunya hancur berantakan. Namun, kalah jumlah secara absolut, 15 preman lainnya langsung menindih tubuh kurus Bara secara bersamaan, menghujaninya dengan pukulan balok kayu, tendangan sepatu baja, dan hantaman lutut ke punggung serta kepalanya. Bara ditundukkan paksa hingga wajahnya terbenam ke dalam kubangan lumpur hitam yang bau. Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan tanah basah yang merobek kulit wajahnya. Dalam pergumulan brutal itu, tangan rakus Kliwon tak sengaja merobek saku celana kain lusuh Bara.
Denting logam yang luar biasa nyaring dan berat terdengar memecah kekacauan. 3 keping koin emas murni dengan ukiran naga purba yang memancarkan kilau ilahi menggelinding lambat di bawah nyala api obor. Keheningan absolut seketika menyergap seluruh pasukan preman itu. Napas mereka tercekat. Juragan Dharma perlahan memungut 1 keping koin kuno itu, merasakan bobot murni logam mulia yang luar biasa berat dan memancarkan energi magis di telapak tangannya yang berkeringat. Matanya yang tadinya dipenuhi nafsu akan uang kertas kini berubah menjadi kegilaan total yang sangat gelap dan mengerikan. Uang kertas ini hanya remah-remah roti, Kliwon. Bisik Juragan Dharma dengan suara bergetar yang dipenuhi ekstasi iblis. Matanya menatap tajam ke arah bara yang tengah ditekan oleh lutut belasan preman di lumpur. Bocah gembel ini menyembunyikan tambang emas peninggalan raja-raja kuno di suatu tempat di tebing busuk ini. Ikat leher bocah itu dengan rantai anjing. Siksa dia perlahan, patahkan jari-jarinya satu persatu sampai dia memuntahkan letak harta karun utamanya. Teriak Dharma kesetanan, suaranya melengking merobek malam. Namun, belum sempat Kliwon menarik rantai baja dari balik jaketnya, langit yang tadinya dipenuhi jutaan bintang mendadak tertutup oleh bayangan raksasa yang menggelapkan segalanya. Angin badai berkekuatan topan tiba-tiba menghantam dasar tebing secara mendadak, meniup mati seluruh obor api para preman dalam satu kedipan mata, menyisakan kegelapan pekat yang membekukan darah. Suhu udara melonjak drastis menjadi panas membara, dan dari arah awan tebal di atas sana, sebuah pekikan bernada sangat tinggi, agung, dan mematikan merobek angkasa, membuat gendang telinga para preman itu nyaris pecah berdarah. Sang penguasa langit, Sang Garuda Emas, telah mencium bau darah tuannya, dan ia menukik turun dengan kecepatan meteor untuk menjatuhkan penghakiman neraka pertama bagi para manusia serakah yang telah lancang melanggar batas wilayah kekuasaannya. Langit malam hutan larangan yang sebelumnya pekat bagaikan tinta kematian, mendadak terkoyak oleh rentetan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan retina. Angin topan berskala dahsyat menghantam dasar tebing tanpa peringatan sekecil apapun, mencabut paksa akar-akar semak berduri dan mementalkan bebatuan granit seukuran kepala manusia ke udara. Suhu udara yang tadinya membekukan sumsum tulang berbalik menjadi panas membara, memancarkan aura dominasi absolut yang membuat darah para preman bayaran itu serasa mendidih di dalam pembuluh darah mereka. Dari balik gumpalan awan hitam yang berputar-putar layaknya pusaran neraka, Sang Garuda Emas menukik turun dengan kecepatan peluru balistik. Rentang sayap raksasanya yang berlapiskan bulu-bulu baja keemasan membelah tekanan udara dengan suara lengkingan tajam yang memekakan telinga, menciptakan gelombang kejut yang membuat belasan preman yang tengah menindih tubuh kurus bara langsung terpental sejauh 10 meter. Bergulingan tak karuan menghantam batang-batang pohon pinus purba, hingga memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Kepanikan buta dan histeria massal, seketika meledak menelan akal sehat pasukan lintah darah tersebut. Obor-obor yang mati tertiup badai menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh pendaran cahaya suci dari sang elang raksasa. Burung mistis itu mendarat dengan dentuman luar biasa keras tepat di depan tubuh bara yang bersimbah lumpur hitam, menjadikan cakar emasnya yang sebesar pedang jagal sebagai perisai mutlak bagi sang pemuda. Sepasang mata obsidian elang itu menyala terang mengeluarkan pusaran api zamrud, menatap penuh amarah pembunuhan ke arah Kliwon dan Juragan Dharma. Sang lintah darah tambun itu menjerit sejadi-jadinya bagai babi hutan yang disembelih. Wajah berlemaknya berubah sepucat mayat hidup, dan kakinya yang gemetar hebat langsung mundur merangkak mencari perlindungan di balik punggung algojo-algojonya yang kini terkencing-kencing ketakutan menatap monster langit yang mematahkan seluruh logika manusia tersebut. Namun, kepengecutan dan kelicikan selalu menjadi senjata utama bagi para manusia berhati iblis. Di tengah kekacauan yang melumpuhkan mental itu, Kliwon yang matanya telah dibutakan oleh keserakahan mutlak akan koin emas kuno, menyadari sebuah celah fatal. Jangan mundur, anjing-anjing bodoh. Itu cuma burung jejadian. Keluarkan jaring rantai baja pemberat alat berat dari dalam bak truk sekarang juga. Tangkap monster itu hidup-hidup. Bulu emasnya bernilai triliunan rupiah untuk dijual ke pasar gelap luar negeri. Teriak Kliwon memecah kepanikan. Suaranya parau dan dipenuhi intonasi putus asa bercampur ambisi iblis. Dengan tangan bergetar, ia menarik tuas mekanik dari sebuah alat pelontar rakitan yang biasa mereka gunakan untuk menangkap beruang buas, memutar gigi roda besinya dengan paksa. Sang Garuda Emas memekik marah, bersiap mengepakkan sayapnya untuk menciptakan badai pisau angin mematikan yang akan menyayat daging para preman tersebut. Namun, tepat pada detik krusial itu, Kliwon melepaskan pelatuknya. Sebuah jaring raksasa yang terbuat dari jalinan rantai baja setebal ibu jari orang dewasa, lengkap dengan kait-kait besi berkarat di setiap ujungnya,
melesat membelah udara. Jaring mematikan itu menghantam telak punggung sang Garuda emas, sebelum hewan suci itu sempat mengudara sepenuhnya. Bobot baja seberat ratusan kilogram itu secara paksa meremukkan sebelah sayap emasnya ke tanah, memicu lengkingan rasa sakit yang luar biasa menyayat hati dari paruh bengkok sang elang. Kait-kait besi berkarat menancap kejam di sela-sela bulu pelindungnya, meneteskan darah merah keemasan yang langsung membuat rumput liar di sekitarnya tumbuh subur seketika, kontras dengan penderitaan sang pelindung langit. Bara, yang baru saja berhasil memuntahkan gumpalan darah bercampur lumpur kotor dari tenggorokannya, membelalak ngeri melihat makhluk suci yang telah menyelamatkan nyawanya kini mengerang kesakitan di bawah tindihan rantai baja. Hatinya luluh lantak. Dadanya terasa ditikam ribuan jarum beracun. Ia memaksakan tubuh kurus kerempengnya merangkak maju, mengabaikan rasa sakit dari tulang rusuknya yang kembali memar parah, berusaha mati-matian menjangkau jaring baja itu dengan telapak tangannya yang gemetar dan terkelupas. Namun, sebuah injakan kasar dari sepatu bot Kliwon mendarat tepat di punggung tangan Bara, menggilas jemarinya ke atas batu tajam hingga terdengar bunyi retakan kecil yang mengerikan. Pemuda sebatang kara itu menggeram tertahan, namun tak setetes pun air mata membasahi pipinya yang kotor. Sorot matanya tetap dingin, menyala oleh api pengorbanan yang tak terbendung. Melihat sang elang masih meronta dengan sisa kekuatan magisnya dan nyaris merobek jaring baja tersebut, Juragan Dharma yang kembali mendapatkan keberanian liciknya langsung melangkah maju, mencabut sebilah parang panjang yang ujungnya bergerigi tajam. Burung keparat ini terlalu kuat. Potong saja kedua sayap emasnya. Kita tidak butuh monster ini hidup, kita hanya butuh daging dan bulu emasnya untuk dijual. Perintah sang lintah darat dengan senyum sadis yang membuat wajah buncitnya terlihat seperti siluman kelaparan. Parangnya berayun di udara memantulkan cahaya bulan yang pucat. Hentikan tangan kotormu itu, babi serakah. Suara serak dan parau milik Bara mendadak membelah udara, bukan berupa permohonan yang cengeng, melainkan sebuah bentakan penuh otoritas yang entah bagaimana membuat lengan Juragan Dharma terhenti di udara. Bara memaksa lututnya yang gemetar untuk menopang tubuhnya, berdiri tegak meski darah terus menetes dari pelipisnya menuruni leher kurusnya. Ia menatap lurus menembus pupil mata Juragan Dharma, menawarkan sebuah perjanjian iblis yang akan mengubah jalan hidupnya menuju penderitaan paling mematikan. Lepaskan rantai baja dari tubuh makhluk suci itu, dan biarkan dia terbang pergi sekarang juga. Jika kau memotong satu helai saja dari bulunya, aku bersumpah demi makam kedua orang tuaku, aku akan menggigit lidahku sendiri sampai putus malam ini juga, dan kau tidak akan pernah menemukan lokasi peti harta karun koin naga kuno yang bernilai 100 kali lipat dari tumpukan uang kertas busuk ini, desis Bara tajam, melemparkan gertakan psikologis yang menghantam tepat ke titik terlemah sang lintah darat. Keserakahan tanpa batasnya. Mendengar kata, peti harta karun, bola mata Juragan Dharma membesar dipenuhi kilatan ekstasi yang nyaris gila. Ia menelan ludah dengan susah payah, menatap Bara dan sang elang yang meronta bergantian. Otaknya yang dipenuhi kalkulasi uang dengan cepat membuat keputusan kotor. Dengan satu isyarat tangan yang merendahkan, Kliwon membuka kuncian jaring baja tersebut. Sang Garuda emas, meski salah satu sayapnya terluka berdarah, memaksakan diri bangkit menepis rantai-rantai berat itu. Ia menatap Bara dengan tatapan perpisahan yang dipenuhi janji balas dendam abadi, memekik keras sekali lagi hingga mengguncangkan daun-daun pinus, lalu mengepakkan sayapnya melesat ke angkasa, menghilang di telan badai malam dan meninggalkan bulu-bulu emasnya yang berserakan di tanah berdarah. Bara tersenyum sangat tipis melihat pelindungnya selamat, namun senyum itu dibayar dengan harga yang terlampau mahal. Sebelum ia sempat mengambil napas, Kliwon menerjang maju, melingkarkan sebuah rantai anjing besi yang tebal dan berkarat tepat ke leher kurus pemuda itu, lalu menariknya kejam layaknya binatang buruan rendahan. Bara tercekik seketika, tubuhnya terseret jatuh ke atas lumpur. Di sudut tebing, Embok Darmi menjerit histeris hingga suaranya serak habis, merangkak tertatih-tatih di atas tanah memeluk debu yang ditinggalkan Bara. Biarkan aku yang menggantikannya. Jangan siksa anak itu, Juragan. Tolong bawa nyawa tuaku saja. Ratap sang malaikat penolong itu tanpa henti. Namun, Bara tidak menoleh. Ia membiarkan lehernya dirantai dan tubuhnya diseret tanpa ampun menuju ke arah desa yang terang benderang oleh obor. Menyimpan sebuah keyakinan absolut di kedalaman matanya yang membeku bahwa penderitaan malam ini hanyalah harga kecil untuk sebuah ledakan pembalasan elegan yang akan menghancurkan kerajaan lintah darat itu hingga ke akar-akarnya. Matahari tepat berada di puncaknya, memanggang aspal dan tanah berdebu alun-alun balai desa dengan suhu yang terasa seperti bocoran api neraka jahanam.
Udara bergetar membiaskan fatamorgana panas yang mencekik paru-paru, menguapkan setiap tetes keringat seketika sebelum sempat menetes jatuh ke tanah. Di tengah pusat alun-alun yang gersang dan tak beratap itu, sebuah pemandangan yang menyayat ulu hati dan menghancurkan akal sehat manusia tengah berlangsung. Bara, pemuda kurus kerempeng yang tak henti-hentinya dirundung badai penderitaan semenjak lahir, terikat tak berdaya pada tiang bendera besi yang memanas seolah baru saja diangkat dari tungku pandai besi. Lehernya yang rapuh dililit sangat erat oleh rantai anjing berkarat yang tebal, meninggalkan bekas luka memar ungu pekat dan goresan-goresan panjang yang tak henti-hentinya menetaskan darah segar ke atas kaos partainya yang kini lebih menyerupai kain kafan compang-camping basah kuyup. Setiap kali Bara mencoba mengambil napas untuk mengisi paru-parunya yang sesak, dadanya yang penuh memar bergesekan langsung dengan tiang besi yang membara tersebut, menciptakan sensasi mengerikan bak daging yang dipanggang hidup-hidup di atas bara api. Ujung jari jemari kakinya yang telanjang, pecah-pecah, dan penuh debu terpaksa berjinjit menahan seluruh beban tubuhnya agar rantai tebal di lehernya tidak semakin mencekik saluran udaranya yang kering kerontang. Namun, di balik siksaan fisik yang seharusnya melumpuhkan kewarasan siapapun itu, sepasang mata obsidian pemuda sebatang kara tersebut menolak keras untuk memancarkan keputusasaan atau permohonan ampun. Matanya tetap setenang dan sedingin es abadi di puncak pegunungan tertinggi, menatap lurus menembus kerumunan ratusan warga desa yang dipaksa berkumpul mengelilinginya bak menonton pertunjukan sirkus maut. Tatapan yang kosong dari rasa sakit itu justru menebarkan teror psikologis yang tak kasat mata, membuat siapapun yang tak sengaja bersirobok pandang dengannya akan langsung menundukkan kepala dengan dada bergemuruh, karena dihantam rasa bersalah dan ketakutan yang mencekam jiwa. Di bawah sebuah tenda terpal biru yang didirikan khusus tak jauh dari tiang penderitaan itu, Juragan Dharma duduk mengangkang lebar di atas kursi kayu jati berukir mewah, sangat menikmati hembusan kipas angin portabel dan segelas besar es sirup merah yang embunnya menetes menggoda di tengah kehausan ekstrim. Wajah tambunnya yang selalu berkilat oleh minyak keserakahan dan keringat babi memancarkan senyum iblis yang luar biasa puas melihat Hama, yang paling dibencinya kini berada di titik terendah penderitaan, dipermalukan di hadapan seluruh rakyatnya. Di sampingnya, Kliwon berdiri tegap dengan seringai culas yang menjijikan. Tangan kanannya menggenggam erat sebatang rotan setebal ibu jari orang dewasa yang ujungnya telah sengaja direndam semalaman dalam campuran air garam dan cuka. Sebuah alat penyiksa klasik berdarah dingin yang dirancang khusus untuk mengoyak kulit dan memberikan rasa perih yang melampaui batas toleransi otak manusia. Pukul lagi anjing kurap itu, Kliwon. Pukul kulit kotornya sampai dia memuntahkan di mana letak peti harta karun koin naga peninggalan itu dan memaksa memanggil kembali monster burung lapis emas miliknya. Perintah Juragan Dharma dengan suara baritonnya yang menggelegar angkuh membelah kesunyian tegang warga desa, sambil mengunyah sebongkah es batu dengan kasar, hingga hancur berantakan di antara giginya yang menghitam karena tembakau. Mendapat titah absolut dari sang majikan zalim, Kliwon melangkah maju dengan tawa sumbang yang menggetarkan udara panas di sekitarnya. Tanpa secuil pun sisa belas kasihan di hatinya yang gelap, algojo sadis itu mengayunkan rotan basah tersebut ke udara hingga menimbulkan bunyi desingan angin yang mematikan, sebelum akhirnya mendarat dengan telak menghantam punggung kurus Bara yang hanya dilapisi kain tipis berlubang. Bunyi cambukan tajam yang memecah jaringan kulit terdengar luar biasa nyaring, disusul oleh sebuah garis merah pekat yang seketika merekah menyayat punggung sang pemuda. Tubuh kurus kerempeng Bara tersentak sangat hebat ke depan. Tulang belulangnya berderak menahan beban kejut dari hantaman brutal tersebut, hingga rantai di lehernya berdenting nyaring. Darah segar memercik liar mewarnai tiang bendera putih menjadi merah mengerikan. Namun, sungguh di luar nalar akal sehat, tak ada satupun jeritan kesakitan atau rintihan cengeng yang keluar dari celah bibirnya yang pecah-pecah dan mengelupas. Ia hanya mendesis tertahan, menggigit bibir bawahnya sendiri begitu kuat hingga darah anyir mengalir memenuhi rongga mulutnya dan menetes ke dagunya. Ketahanan fisiknya yang bagaikan dewa perang ini bukanlah berasal dari tumpukan otot, melainkan dari sisa-sisa gelombang energi gaib yang sempat diserapnya ke dalam aliran darah saat mengerami telur elang emas semalam, yang kini bekerja secara magis dan mati-matian menahan agar organ dalamnya tidak hancur lebur berkeping-keping akibat siksaan beruntun tersebut. Melihat korbannya tak kunjung mengerang memohon ampun hingga sujud di kakinya, Juragan Dharma melempar gelas es sirupnya ke tanah hingga pecah hancur berkeping-keping. Amarahnya meledak mendidih langsung menembus ubun-ubun. Merasa harga dirinya sebagai penguasa mutlak nan kejam di desa ini sedang diinjak-injak dan ditertawakan oleh kesombongan bisu seorang gembel bau tanah. Pria tambun itu melangkah berat dan penuh amarah menghampiri tiang bendera. Napasnya memburu cepat seperti banteng terluka. Kalung emas besarnya berguncang-guncang memantulkan sinar matahari langsung ke mata warga yang seketika pucat pasi ketakutan. Dengan gerakan sangat kasar yang nyaris mematahkan leher,
Ia mencengkeram rahang bawah bara, memaksa pemuda yang pandangannya mulai berkunang-kunang itu untuk mendongak menatap wajah bengisnya yang memerah padam. "Dengar baik-baik dengan telinga miskinmu itu, anak haram bau kotoran babi," desis Juragan Dharma tepat di depan wajah bara, sengaja memercikkan ludah kental berbau tembakau busuk yang langsung mengenai pipi kotor sang pemuda. "Kau hanyalah cacing tanah menjijikan yang nyawanya tak lebih berharga dari kotoran anjing di sol sepatuku. Kau pikir dengan bersikap bisu seperti batu kali, kau bisa menantangku dan menyelamatkan nyawa busukmu? Kalau sampai matahari terbenam kau tidak menyerahkan semua emas itu padaku, aku sendiri yang akan memotong lidahmu dan menjadikan daging kurusmu sebagai umpan babi hutan peliharaanku." Di tengah kepungan rasa sakit absolut yang perlahan mulai merobek-robek kesadarannya, di mana pandangannya kini mulai mengabur parah tertutup oleh aliran darah kental dan keringat dingin yang menggenang di kelopak matanya, bara perlahan menarik napas panjang yang terdengar sangat parau dan menyayat hati. Alih-alih meratap memohon belas kasihan atau meneteskan air mata ketakutan, bibir sang legenda penyamar yang bergetar penuh luka itu justru melengkung perlahan, membentuk sebuah senyuman tipis yang luar biasa dingin, sinis, dan mematikan. Bahkan jika kau menguliti seluruh daging di tubuhku dan meminum habis darahku siang ini juga, juragan kau dan anjing-anjing peliharaanmu ini tidak akan pernah sanggup menyentuh satu keping pun koin suci itu, ucap bara dengan suara yang sangat pelan, parau, namun memiliki resonansi gaib mematikan yang entah bagaimana mampu menggemakan teror, hingga merasuk dan membekukan sumsum tulang Juragan Dharma. "Nikmatilah detak jantungmu yang rakus itu selagi bisa kau rasakan. Karena ketika elang pelindungku kembali dari langit tertinggi untuk menagih utang darah ini, takkan ada satu jengkal tanah pun di dunia ini yang bersedia menyembunyikan bangkai busukmu dari kehancuran absolut." Kalimat perlawanan pembawa maut yang diucapkan dengan ketenangan malaikat pencabut nyawa itu benar-benar menjadi pelatuk pamungkas yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan dan ego Juragan Dharma. Wajahnya seketika berubah ungu pada menahan ledakan kemarahan yang membabi buta dan kepanikan tak beralasan. Ia merampas kasar rotan dari tangan algojonya dan mulai memukuli tubuh terikat bara secara membabi buta, meluapkan seluruh iblis keserakahan dan ketakutannya yang tersembunyi ke atas tubuh ringkih pemuda sebatang kara tersebut. Ibu-ibu warga desa menjerit histeris seraya menutup rapat mata anak-anak mereka, tak sanggup menyaksikan kekejaman sepihak di bawah terik matahari siang bolong itu. Bara perlahan menutup kedua matanya, membiarkan tubuh fananya hancur dihantam puluhan kali, namun jiwanya yang tegar telah melayang jauh menembus awan badai, menghubungkan ikatan batinnya yang tak terputus dengan sang Garuda emas yang kini tengah bersiap membawa badai pembalasan paling mengerikan yang akan meratakan seluruh keangkuhan desa itu tanpa sisa. Hantaman rotan basah yang bertubi-tubi itu tak lagi menghasilkan suara lecutan tajam, melainkan bunyi kepakan mengerikan dari daging yang terkoyak paksa. Matahari seolah ikut berkonspirasi dengan iblis yang itu, menumpahkan panas yang menggelegak membakar ubun-ubun setiap makhluk yang bernapas di alun-alun desa. Tubuh kurus bara kini tak ubahnya seonggok boneka kain yang dikoyak-koyak anjing buas. Kaos partainya yang lusuh telah hancur sepenuhnya, menyatu dengan luka-luka menganga yang meneteskan cairan merah pekat ke atas aspal mendidih. Setiap kali udara panas mencoba masuk ke dalam paru-parunya, bara merasakan tusukan ribuan jarum kasat mata yang merobek dadanya dari dalam. Kesadarannya mulai terombang-ambing di batas jurang kematian. Pandangannya berkabut oleh campuran keringat dingin dan darah yang mengalir dari pelipisnya, membekukan seluruh indera perasanya ke dalam sebuah kekosongan yang mematikan. Di tengah keheningan mencekam yang hanya diisi oleh dengusan napas lelah sang algojo, sebuah jeritan parau yang luar biasa menyayat hati mendadak merobek udara. Dari ujung jalan berdebu, sosok rentan Embok Darmi merangkak dengan keputusasaan yang melampaui batas kewarasan manusia. Kursi roda mewahnya telah dirampas dan dihancurkan oleh para preman, memaksanya menyeret sebelah kakinya yang cacat di atas kerikil aspal yang membara. Kebayanya yang lusuh robek di berbagai sisi, memamerkan luka-luka lecet yang meneteskan darah segar akibat terjatuh berkali-kali. Namun, bukan rasa sakit di tubuhnya yang membuat wanita tua itu menangis histeris. Matanya yang rabun menatap horor pada tubuh pemuda yang selama ini ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri, kini tergantung sekarat layaknya binatang buruan rendahan. Dengan napas yang tersengal-sengal memburu layaknya orang yang tengah meregang nyawa, Embok Darmi memeluk erat sebuah kaleng biskuit berkarat di dadanya, menembus barikade kerumunan warga yang menyingkir karena ngeri. Ia menjatuhkan dirinya tepat di bawah kaki Juragan Dharma yang berlapis sepatu bot kulit buaya nan mengkilap. Tangan keriputnya yang gemetar hebat membuka tutup kaleng tersebut dengan paksa, menumpahkan isinya ke atas tanah berdebu. Ribuan keping uang logam kusam, bercampur dengan lembaran-lembaran uang kertas pecahan kecil yang telah lecek dan memudar warnanya,
berserakan di bawah terik matahari. Itulah seluruh tabungan haji yang telah ia kumpulkan selama 20 tahun penuh. Hasil dari menyisihkan ribuan piring nasi rames keliling, menahan lapar, dan menahan sakit di kakinya demi sebuah mimpi suci untuk menginjakan kaki di tanah suci. Ampuni anak itu, Juragan. Ya Gusti Pangeran, kumohon dengan seluruh sisa nyawaku, ampuni Bara. Ambillah semua uang ini tabungan hajiku seumur hidup. Ambil nyawaku, ambil darahku sebagai ganti nyawanya. Tapi tolong lepaskan rantai jahanam itu dari leher anakku. Ratap Mbok Darmi dengan suara melengking putus asa, mencium ujung sepatu bot Juragan Dharma berkali-kali sambil bersujud mencium tanah berdebu, merendahkan seluruh harga dirinya sebagai seorang manusia demi menukar nyawa sang pemuda miskin tersebut. Bara yang berada di ambang ketidaksadaran, membelalakan matanya yang bengkak. Rantai di lehernya berdenting lirih saat ia berusaha menggelengkan kepalanya dengan sisa tenaga yang ada, menolak pengorbanan wanita tua yang sangat dihormatinya itu. Hatinya menjerit, memohon agar malaikat pelindungnya itu lari menjauh dari cengkeraman iblis tambun tersebut. Namun tenggorokannya yang hancur tak mampu mengeluarkan satu suku kata pun selain suara gemuruh napas yang dipenuhi darah. Juragan Dharma menunduk menatap tumpukan uang receh dan uang kertas lecek di ujung sepatunya dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Sebelum akhirnya sebuah tawa bariton yang luar biasa menggelegar dan iblis meledak dari tenggorokannya. Tawa itu menggema memantul di dinding-dinding rumah warga, membawa aura teror yang membekukan darah. Pria tambun itu mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu dengan satu injakan brutal yang tak memiliki sepercik pun belas kasihan, ia menginjak tepat di atas kepala belakang Mbok Darmi yang tengah bersujud, menekan wajah keriput wanita parubaya itu dalam-dalam ke atas tumpukan uang recehnya sendiri yang berserakan di atas aspal mendidih. Kau pikir recehan bau keringat pengemis ini bisa membeli harga diriku, perempuan tua bangka? Uang sampah ini bahkan takkan cukup untuk sekadar membeli pakan babi-babi peliharaanku satu malam saja. Maki Juragan Dharma dengan mata melotot liar, sengaja memutar ujung telapak sepatunya di atas kepala Mbok Darmi, hingga terdengar rintihan tertahan dari wanita malang tersebut akibat kulit wajahnya yang tergesek aspal panas. Tidak berhenti sampai di situ, kegilaan Juragan Dharma untuk menghancurkan mental Bara telah mencapai puncaknya. Ia memberi isyarat kepala kepada Kliwon. Sang algojo culas itu melangkah pergi sejenak dan kembali dengan membawa sebuah kotak kayu jati kecil yang kondisinya sudah sangat lapuk. Kotak itu adalah satu-satunya benda yang selamat dari reruntuhan gubuk Bara semalam. Kotak suci tempat Bara menyimpan harta satu-satunya yang tak ternilai harganya di dunia ini, sebuah sajadah kusam peninggalan almarhumah ibunya, dan satu lembar foto hitam putih yang telah menguning, menampilkan wajah kedua orang tua kandung Bara yang tersenyum bahagia saat ia masih bayi. Melihat kotak itu berada di tangan sang algojo, seluruh urat nadi di tubuh Bara menegang kaku seketika. Matanya yang sedingin es kini membelalak memancarkan kepanikan absolut yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kliwon melemparkan kotak kayu beserta isinya itu tepat ke hadapan wajah Bara yang terikat di tiang besi. Juragan Dharma melangkah mendekat, membuka botol kecil berisi minyak tanah berbau menyengat, lalu menyiramkannya secara perlahan ke atas sajadah dan foto usang tersebut dengan senyum psikopat yang mengembang sempurna di wajah berlemaknya. Kau menolak bicara, kan? Kau memilih bisu demi harta karun emasmu itu? Bagus. Kalau begitu saksikan sendiri memori busuk orang tuamu ini menguap menjadi abu di neraka yang kubuatkan untukmu. Desis sang lintah darat kejam, tepat sebelum ia menyalakan sebatang korek api dan menjatuhkannya ke tanah. Api berwarna jingga kemerahan seketika menyambar ganas, berkobar setinggi dada orang dewasa dalam hitungan detik. Hawa panas yang luar biasa intens langsung memanggang wajah Bara. Namun panas api itu tak sebanding dengan hancurnya jiwa sang pemuda sebatang kara tersebut. Di depan matanya sendiri, senyum ibunya di lembaran foto usang itu meleleh di lalap lidah api, sementara sajadah tempat ibunya dulu selalu mendoakannya kini berubah menjadi debu arang hitam yang beterbangan tertiup angin panas. Di bawah kakinya, sosok Mbok Darmi masih mengerang kesakitan di bawah injakan sepatu baja Juragan Dharma. Seluruh dunianya, seluruh sisa kewarasan dan ikatan batinnya pada kemanusiaan, diremukan secara absolut pada detik itu juga. Tepat pada momen keputusasaan total itu, sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpi buruk seluruh warga desa terjadi. Dari sudut mata Bara yang tak pernah menangis di bawah siksaan fisik seberat apapun, setetes cairan mulai mengalir. Bukan air mata bening, melainkan setetes darah kental yang menyusup keluar dari kelenjar air matanya yang rusak, mengalir perlahan menuruni pipinya yang penuh luka, membelah debu dan kotoran. Air mata darah.
Itulah manifestasi dari putusnya tali kesabaran terakhir dari seorang dewa yang menyamar sebagai gembel hina. Kegelapan mutlak kini menyelimuti relung jiwa Bara. Ia tidak lagi merasakan sakit. Ia tidak lagi mendengar tawa iblis Juragan Dharma maupun rintihan Embok Darmi. Yang tersisa hanyalah sebuah sumpah kesunyian yang mematikan. Sebuah penantian detik-detik terakhir sebelum badai kiamat dari langit benar-benar merobek langit desa itu dan meratakan seluruh manusia serakah di hadapannya menjadi abu yang lebih hina dari debu jalanan. Asap kelabu berbau kain hangus dan kertas menguning yang terbakar perlahan menguar ke udara, membumbung tinggi menembus fatamorgana panas yang mencekik alun-alun desa. Serpihan debu hitam dari sisa-sisa sajadah usang dan foto kedua orang tua Bara beterbangan tanpa arah, sebagian menempel di pipi pemuda kurus itu, bercampur dengan aliran air mata darah yang kini mulai mengering dan mengerak di bawah terik matahari. Kesunyian yang menggantung di udara saat itu bukanlah kesunyian yang damai, melainkan keheningan maut yang membekukan kewarasan. Bara tidak lagi meronta. Tulang rusuknya yang memar dan lehernya yang tercekik rantai anjing berkarat seolah kehilangan fungsi saraf perasanya. Ia telah melampaui ambang batas rasa sakit fisik manusia, memasuki sebuah dimensi kekosongan di mana jiwanya telah sepenuhnya menyatu dengan dendam absolut dan ikatan batin yang tak kasat mata dengan sang penguasa langit. Namun, bagi Juragan Dharma yang otaknya telah sepenuhnya digerogoti oleh belatung keserakahan, ketenangan Bara adalah sebuah penghinaan tertinggi yang tak bisa dimaafkan. Wajah tambun lintah darat itu memerah padam bagai kepiting rebus. Urat-urat nadi di pelipis dan lehernya menonjol keluar seakan bersiap meledak kapan saja. Ia merasa kalah telak meski musuhnya telah terikat dan tak berdaya. Napasnya memburu kasar, menyemburkan bau busuk tembakau dan kebusukan hati saat ia melangkah mundur dan menunjuk lengan kanan Bara yang tergantung lemah dengan jari gemetar. Dalam keputusasaan seorang tiran yang kehilangan kendali atas korbannya, Juragan Dharma memberikan titah terakhirnya yang paling keji, di mana ia memerintahkan Kliwon untuk memotong habis pergelangan tangan kanan gembel bisu tersebut, agar sisa hidup pemuda itu dihabiskan dengan memakan tanah seperti hewan melata sungguhan, tanpa memiliki kemampuan untuk menggenggam emas lagi seumur hidupnya. Mendapat perintah sadis tersebut, Kliwon sang algojo melangkah maju dengan seringai iblis yang memuakan, memamerkan deretan giginya yang hitam dan membusuk. Tangan kanannya yang dipenuhi tato murahan merogoh sarung kulit di pinggangnya, mencabut sebilah parang panjang bergerigi yang ujungnya telah berkarat dan berlumuran noda darah kering dari korban-korban sebelumnya. Bunyi gesekan logam yang ditarik dari sarungnya terdengar melengking nyaring, membuat kerumunan warga desa serempak menahan napas. Beberapa ibu-ibu langsung memalingkan wajah dan memeluk erat kepala anak-anak mereka sambil menangis tertahan. Di atas tanah berdebu, Embok Darmi yang wajahnya masih dipenuhi luka lecet akibat aspal panas, meronta histeris memukul-mukul tanah dengan tangan rentanya yang berdarah, meratapi ketidakberdayanya melihat malaikat kecilnya akan segera dimutilasi di siang bolong. Waktu seolah melambat, merangkak maju dalam hitungan milidetik yang menyiksa jiwa. Kliwon mengangkat parang bergerigi itu tinggi-tinggi ke udara, membiarkan bilah besinya memantulkan sinar matahari langsung ke mata warga yang ketakutan. Bara perlahan memejamkan mata, membiarkan otot-otot di lengannya mengendur, siap menyambut rasa sakit pamungkas yang akan memutuskan daging dan tulangnya. Parang itu berayun turun dengan kecepatan penuh, membelah udara dengan desingan angin pembawa maut. Namun, tepat pada fraksi detik sebelum mata pisau berkarat itu menyentuh kulit pucat pergelangan tangan Bara, sebuah anomali alam yang menampar nalar sehat seluruh umat manusia terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tanpa ada awan mendung setitik pun sebelumnya, tirai kegelapan absolut berskala masif mendadak menyapu dan menelan matahari secara utuh, mengubah siang yang terik menjadi malam yang pekat dalam satu kedipan mata. Suhu udara yang tadinya mendidih bagai neraka bocor, anjlok drastis menyentuh titik beku, memunculkan uap putih dari setiap hembusan napas warga yang kebingungan. Sebelum ada satu orang pun yang sempat berteriak mempertanyakan gerhana matahari dadakan tersebut, sebuah pekikan bernada sangat tinggi, agung, dan mematikan merobek lapisan atmosfer. Suaranya jutaan kali lipat lebih dahsyat dari guru petir badai, menciptakan gelombang kejut sonik yang membuat kaca-kaca jendela balai desa pecah berhamburan menjadi ribuan serpihan debu kristal. Dari balik gumpalan awan kegelapan yang berputar-putar layaknya pusaran neraka, seberkas cahaya keemasan yang jauh lebih suci dan menyilaukan daripada inti matahari menembus turun bagai tombak dewa. Sang Garuda Emas telah kembali. Makhluk mitologi itu menukik tajam dengan kecepatan peluru balistik. Rentang sayap raksasanya yang kini terbalut sempurna oleh bulu-bulu baja keemasan tanpa celah membelah tekanan udara dengan keangkuhan penguasa langit. Luka di sayapnya semalam telah lenyap tanpa bekas,
tergantikan oleh aura pembunuhan murni yang membuat udara di alun-alun itu terasa sangat berat hingga memaksa paru-paru berhenti bekerja. Hanya dengan satu kepakan sayap raksasanya yang anggun namun mematikan saat ia melakukan pengereman di udara, sang elang menciptakan badai topan silinder berkekuatan destruktif yang menghantam langsung ke titik pusat eksekusi. Kliwon yang parangnya baru berayun setengah jalan, langsung terhantam dinding angin kasat mata yang sekeras beton. Tubuh Algojo itu terpental sejauh belasan meter bagaikan boneka jerami ringan, menghantam tembok beton gardu pos ronda hingga roboh seketika, membuatnya memuntahkan darah segar dan langsung tak sadarkan diri. Parang berkaratnya terlempar melayang ke udara dan menancap dalam-dalam di aspal jalan, bergetar hebat menahan sisa tenaga badai. Pasukan preman bayaran lainnya tak bernasib lebih baik. Gelombang topan emas itu menyapu bersih kaki-kaki mereka dari aspal. Belasan pria bertubuh kekar itu bergulingan tak karuan di atas tanah berdebu, menjerit histeris ketakutan saat angin tajam merobek pakaian dan menggores kulit mereka bak ribuan silet. Tenda terpal biru tempat Juragan Dharma berteduh tercabut dari pasaknya, terbang melayang ke angkasa menjadi serpihan kain tak berguna. Sang lintah darah tambun itu sendiri kehilangan keseimbangannya, jatuh terduduk dengan keras hingga tulang ekornya serasa retak. Kalung emas tebal di lehernya seolah berubah menjadi cekikan maut saat ia merangkak mundur dengan wajah sepucat kapas. Matanya melotot liar menatap wujud monster surgawi yang kini mendarat dengan anggun tepat di depan tubuh kurus bara. Dentuman pendaratan cakar bajak lang itu membuat bumi bergetar hebat. Ia menegakkan kepalanya setinggi 3 meter, menutupi tubuh bara yang penuh luka dengan rentangan sayap emasnya yang memancarkan kehangatan magis. Sorot mata obsidian hewan suci itu berkilat penuh murka saat melihat rantai anjing berkarat yang melilit leher tuannya. Dengan satu patukan mematikan dari paruhnya yang setajam gunting baja pemotong logam, rantai tebal yang mengikat leher bara terputus menjadi 2 bagian, hancur berderak layaknya kerupuk rapuh. Bara jatuh berlutut, terbatuk-batuk meraup udara segar ke dalam paru-parunya, sementara kepalanya bersandar lemas pada dada berbulu emas sang elang raksasa. Kesunyian absolut kembali menguasai alun-alun tersebut. Ratusan warga membeku dalam posisi sujud ketakutan, tak berani menatap langsung wibawa sang dewa langit yang tengah melindungi pemuda yang selama ini mereka ludahi. Juragan Dharma gemetar hebat hingga giginya beradu nyaring, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan murka pelindung alam yang bisa merobek tubuh buncitnya menjadi serpihan daging dalam sedetik. Namun, teror sesungguhnya belum mencapai klimaksnya. Langit di atas sana sama sekali belum kembali terang, meskipun sang Garuda emas sudah berada di darat. Kegelapan raksasa yang menutupi matahari, rupanya bukan sekadar bayangan kepakan sayap sang burung. Dari balik awan hitam yang membelah itu, sebuah suara gemuruh mekanik yang luar biasa berat dan rendah mulai terdengar beresonansi di rongga dada semua orang, disusul oleh siluet-siluet raksasa dari langit yang bersiap menjatuhkan pembuktian paling menggemparankan abad ini. Gemuruh mekanik yang merobek langit alun-alun desa itu bukanlah berasal dari fenomena alam biasa, melainkan sebuah getaran frekuensi rendah yang begitu dahsyat hingga memaksa rongga dada setiap manusia di sana beresonansi, menahan sesak. Kegelapan awan hitam yang sebelumnya dipanggil oleh kepakan sayap sang Garuda emas kini tertembus oleh puluhan sorot lampu pencari berkekuatan jutaan lumen yang menyilaukan mata, membelah pekatnya udara layaknya tombak-tombak cahaya dari gerbang surga yang turun untuk menjatuhkan penghakiman maut. Suara kepakan sayap burung mitologi itu kini berpadu sempurna dengan deru raungan baling-baling baja raksasa, menciptakan sebuah simfoni teror yang melumpuhkan seluruh fungsi saraf motorik pasukan preman bayaran yang masih tersisa. Tanah aspal yang berdebu dan mendidih itu kini bergetar hebat, memantulkan riak-riak kepanikan absolut saat bayangan-bayangan raksasa berbentuk burung pemangsa logam perlahan menutupi seluruh cakrawala desa yang sempit dan terisolasi tersebut. Dari balik pusaran badai artifisial yang menampar wajah, 7 unit helikopter militer modifikasi V-22 Osprey berwarna hitam pekat yang berlapiskan garis-garis emas murni 24 karat menukik turun dalam formasi panah yang terlampau sempurna. Di lambung setiap monster besi terbang itu, terukir gagah lambang sayap elang mencengkeram bola dunia, segel mutlak dari Eagle Empire, sindikat bisnis dan kerajaan finansial terkuat di benua ini yang kekayaannya mampu membeli sebuah negara kecil secara tunai. Kedatangan mereka bukanlah sebuah kunjungan ramah, melainkan sebuah invasi dominasi yang dirancang khusus untuk menghancurkan mental siapapun yang berani menentang mereka. Tekanan angin badai yang dihasilkan dari putaran baling-baling ke-7 helikopter itu menghantam bumi dengan kekuatan setara topan badai kategori 5, menyapu bersih apapun yang tidak menancap kuat di atas tanah. Bagi Juragan Dharma, detik-detik pendaratan armada udara tersebut adalah sebuah presentasi visual dari kehancuran kerajaannya sendiri.
Angin topan yang menderu ganas itu dengan mudahnya menerbangkan atap-atap seng dari garasi mewah milik sang lintah darat yang terletak tak jauh dari alun-alun balai desa. Dalam hitungan detik yang terasa seperti gerak lambat yang menyiksa jiwa, 3 unit mobil sport impor kebanggaan Dharma yang selalu ia pamerkan untuk merendahkan warga miskin, terhantam reruntuhan kanopi baja hingga ringsek parah tak berbentuk. Kaca-kacanya meledak berhamburan. Ket mahalnya tergores hancur oleh serpihan batu yang beterbangan. Bahkan kebun koleksi tanaman hias impor bernilai miliaran rupiah milik istrinya tercabut hingga ke akar-akarnya, berhamburan menjadi sampah kotor yang tak berguna di udara. Sang lintah darat hanya bisa merangkak mundur dengan dengkul yang gemetar hebat, celana kain sutranya basah oleh air seni yang mengalir tanpa bisa ia tahan, meratapi harta kebanggaannya yang musnah dalam sekali hembusan napas sang penguasa langit. Ketujuh helikopter itu akhirnya mendarat serentak, menciptakan dentuman yang meretakkan aspal alun-alun menjadi pecahan-pecahan mozaik kehancuran. Begitu pintu-pintu hidrolik raksasa itu terbuka dengan desisan uap yang mengerikan, ratusan pasukan elit pelindung bayangan berhamburan keluar. Mereka bukanlah polisi desa atau satpam bayaran murahan, melainkan tentara bayaran kelas dunia yang mengenakan setelan jas hitam pekat jahitan tangan, kacamata hitam anti peluru, dan alat komunikasi berlapis emas di telinga mereka. Langkah kaki mereka yang terbalut sepatu pantofel baja mendarat di aspal dengan sinkronisasi mematikan yang berbunyi krak, 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 membentuk 2 barisan panjang yang membelah alun-alun, menciptakan sebuah karpet kehormatan imajiner yang mengarah langsung ke titik di mana pemuda kurus berlumuran darah itu tengah berlutut di bawah sayap sang Garuda emas. Pasukan elit itu sama sekali tidak menoleh ke arah warga desa yang meringkuk ketakutan, dan sama sekali menganggap Juragan Dharma yang tengah menangis terseduh-seduh layaknya gundukan sampah bau yang tak kasat mata. Hawa dingin yang mencekam seketika membekukan darah setiap manusia di sana ketika sosok terakhir turun dari helikopter utama yang paling besar. Seorang pria parubaya yang usianya mungkin menginjak kepala 6, namun memiliki postur tubuh yang luar biasa tegap dan memancarkan wibawa absolut seorang kaisar lalim. Ia mengenakan mantel panjang berwarna hitam dengan kerah bulu musang asli. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian kuno bertumpu pada sebuah tongkat komando yang terbuat dari kayu gaharu purba bermahkotakan kepala elang dari batu rubi menyala. Dialah sang matriark, konglomerat utama dari Eagle Empire, pria yang memegang kendali atas jutaan nyawa pekerja dan arus kas perbankan global. Setiap langkah pelannya yang mendekati pusat alun-alun seolah menyedot habis seluruh sisa oksigen di udara, membuat Juragan Dharma merasa nyawanya perlahan dicabut dari kerongkongannya. Matriark itu berhenti tepat 2 meter dari hadapan bara. Di bawah perlindungan sayap baja sang Garuda emas yang kini menundukkan kepalanya dengan takzim, pemuda berbaju lusuh yang sekujur tubuhnya dipenuhi luka cambuk rotan dan memar ungu itu perlahan mendongak. Matanya yang sebelumnya sedingin es abadi kini beradu pandang dengan mata tajam sang konglomerat. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa rendah diri, yang ada hanyalah sebuah keheningan yang menyiratkan kepastian bahwa takdir yang tertunda selama belasan tahun akhirnya menemukan jalan pulangnya yang berdarah. Kau membiarkan darah suci dari garis keturunan murni klan kita menetes membasahi tanah kotor ini demi melindungi pusaka yang tertidur. Anakku, suara berat dan serak sang konglomerat memecah keheningan maut. Setiap suku katanya mengandung resonansi kekuasaan yang membuat jantung para preman yang mendengarnya nyaris berhenti berdetak. Pria penguasa dunia itu perlahan menurunkan tongkat gaharunya, lalu melakukan sebuah gerakan yang secara instan menghancurkan seluruh sisa kewarasan Juragan Dharma berkeping-keping. Sang konglomerat utama yang tak pernah tunduk pada raja manapun di dunia, menekuk lutut kanannya, menjatuhkan tubuh besarnya ke atas aspal yang kotor berlumuran darah, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan gembel kerempeng bau tanah tersebut. Saya, Jenderal Pelindung Eagle Empire, datang untuk menjemput sang pewaris tunggal tahta utama. Maafkan keterlambatan abdi setiamu ini, Tuan Muda Bara, ucap sang pria parubaya dengan nada penuh penyesalan yang luar biasa tulus, diiringi oleh 100 pasukan elit berjas hitam yang secara serentak menjatuhkan diri berlutut dengan satu kaki, hingga menimbulkan dentuman keras yang menggema di seluruh penjuru desa. Warga desa yang menyaksikan adegan surrealis itu serentak menahan napas hingga wajah mereka membiru. Bola mata mereka nyaris melompat keluar menyadari bahwa pemuda yang selama ini mereka maki sebagai anak haram kutukan kelaparan, adalah pemilik sah dari seluruh armada perang berlapis emas yang menutupi langit mereka. Di sudut aspal yang hancur, Juragan Dharma yang otaknya telah sepenuhnya korslet akibat teror mental yang bertubi-tubi, memaksakan senyum gila yang luar biasa menyedihkan. Air liur menetes dari sudut bibirnya saat ia merangkak mengais debu menuju kaki sang konglomerat. Tuan besar, ini pasti ada kesalahan pahaman belaka. Gembel busuk ini mencuri telur emas dari hutan saya. Dia hanyalah hama menjijikan pencuri kayu saya. Dharma,
adalah penguasa tanah di sini yang bisa diajak bekerja sama secara mulia. Racau sang lintah darat dengan suara bergetar putus asa, mencoba menjual sisa harga dirinya yang sudah lebih hina dari kotoran babi. Sang konglomerat tak repot-repot menoleh. Ia hanya memberikan satu isyarat kecil dengan ujung jari kelingkingnya yang bercincin berlian. Dalam sekejap, dua orang algojo elit berjas hitam melesat maju, meraih kerah belakang kemeja sutra mahal Juragan Dharma, lalu menyeret pria tambun itu layaknya menyeret bangkai anjing liar, menjauhkannya dari lingkaran suci sang tuan muda. Bara, sang dewa yang selama ini menyamar dalam penderitaan absolut, memaksakan tubuhnya untuk berdiri tegak menahan rasa sakit. Ia menepuk pelan dada sang Garuda emas yang memekik pelan menyambut kebangkitannya, sebelum akhirnya menatap lurus ke arah Juragan Dharma yang meronta-ronta di aspal dengan sorot mata yang menjanjikan sebuah penghakiman neraka paling elegan dan mematikan dalam sejarah kehidupan sang lintah darat. Angin topan artifisial dari putaran baling-baling helikopter raksasa itu perlahan mereda, menyisakan sebuah keheningan absolut yang jauh lebih mencekam daripada gemuruh badai manapun. Di tengah alun-alun balai desa yang kini menyerupai zona perang pasca apokaliptik, debu-debu aspal yang berterbangan mulai mengendap, menyingkap sebuah panorama kekuasaan mutlak yang membuat kewarasan siapapun yang menyaksikannya hancur berkeping-keping. 100 pasukan elit bersenjata lengkap dengan jas hitam legam tak bersuara, mempertahankan posisi sujud dengan satu lutut mereka, membentuk sebuah formasi teratai baja yang berpusat pada satu sosok, Bara. Pemuda kurus berbalut kaos partai yang telah menjelma menjadi kain perca berlumuran darah kering itu kini tidak lagi terlihat seperti seorang gembel yang pantas diludahi. Meskipun sekujur tubuh fisiknya dipenuhi memar ungu pekat dan luka cambuk rotan yang menganga, postur tubuhnya perlahan tegak sempurna, memancarkan aura dominasi mutlak seorang kaisar lalim yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya di dasar neraka. Sang Garuda emas, pelindung mitologis pembawa badai yang kini berdiri menaunginya, menundukkan kepala anggunnya, membiarkan bara membelai bulu-bulu baja keemasannya yang memancarkan pendaran cahaya surgawi. Di hadapan mereka, sang konglomerat utama, Jenderal pelindung Eagle Empire yang kekayaannya mampu menenggelamkan satu benua, masih bersujud dengan dahi menyentuh aspal kotor, menolak bangkit sebelum mendapat izin dari sang majikan muda. Bara menarik napas panjang, mengisi paru-parunya yang sebelumnya sesak oleh siksaan rantai berkarat, dan saat udara segar itu mengalir masuk, sisa-sisa kepolosan seorang remaja miskin desa yang tertindas menguap tanpa sisa dari sorot matanya. Retina obsidiannya kini menyala dengan ketenangan es abadi yang siap membekukan siapapun yang berani menentangnya. Bangkitlah, Jenderal. Kau telah menunaikan sumpah darah pelindungmu dengan amat baik hari ini, ucap Bara. Suaranya yang sebelumnya serak dan parau kini beresonansi dengan ketegasan pamungkas yang menggema di seluruh penjuru alun-alun, memantul di dinding-dinding rumah warga yang membeku dalam teror. Mendengar titah pertamanya setelah 16 tahun pencarian penuh darah, sang pria parubaya bertongkat gaharu itu perlahan berdiri. Matanya yang tajam baklang pemangsa kini berkaca-kaca menahan ledakan haru yang luar biasa. Ia menatap wajah Bara yang penuh debu, mengenali cetakan rahang yang luar biasa presisi dan sepasang mata tajam warisan murni dari mendiang Raja Utama Eagle Empire yang tewas dalam konspirasi belasan tahun silam. Di sudut lain alun-alun, Embok Darmi yang wajah rentanya masih dipenuhi goresan luka aspal, duduk terpaku dengan kedua belah tangan keriput menutupi mulutnya yang menganga lebar. Kaleng biskuit berisi recehan tabungan hajinya yang berserakan kini seolah tak lagi ada artinya dibandingkan keajaiban absolut yang tersaji di depan matanya yang rabun. Pemuda miskin yang selalu ia beri sisa nasi rames, yang rela menumbalkan nyawanya hingga lehernya dirantai demi melindunginya, ternyata adalah sosok dewa yang menggenggam putaran dunia di telapak tangannya. Air mata kelegaan tumpah menderas membasahi pipinya. Ia menyadari dengan pasti satu hal, benih kebaikannya tidak jatuh di tanah yang gersang, melainkan di atas singgasana emas yang akan segera mengangkat derajatnya hingga ke puncak langit ketujuh. Darah murni tidak akan pernah bisa dikotori oleh lumpur hina, Tuan Muda Bara. Selama 16 tahun kami membalikan setiap jengkal tanah di benua ini untuk mencari keberadaan Anda, sang pewaris sah senilai triliunan dolar yang disembunyikan oleh mendiang ratu di pedalaman hutan beracun ini, jelas sang jenderal dengan suara bariton yang sengaja dikeraskan agar setiap warga desa mendengar setiap suku katanya bagai guntur. Telur emas pusaka itu adalah artefak pelacak biologis yang hanya akan merespon sentuhan darah murni dari garis keturunan penguasa sejati. Dan ketika Tuan Muda menyentuhnya semalam, denyut magisnya langsung memecah sistem radar satelit pertahanan kami, memanggil kembali armada perang raksasa ini ke pangkuan majikannya yang terbuang. Mendengar realitas yang menampar akal sehat itu, di sudut aspal yang retak, Juragan Dharma merasa rongga dadanya baru saja dihantam godam besi panas seberat 1 ton.
Wajah tambunnya berubah warna dari pucat kapas menjadi ungu pekat kehabisan oksigen. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi kemeja sutra emasnya yang mahal. Bocah sebatang kara yang selama ini ia ludahi dan ia paksa memakan kotoran babi, ternyata adalah penguasa tunggal dari kerajaan finansial tak terbatas yang bisa melenyapkan nyawanya hanya dengan satu helaan napas. Lutut lintah darat itu bergetar hebat hingga terdengar bunyi gemeretak patah. Ia mencoba merangkak mundur menjauh. Namun sepasang sepatu pantofel baja milik Algojo elit telah menginjak keras pergelangan kakinya, memaksanya diam di tempat layaknya cacing tanah yang dipaku hidup-hidup. Sementara itu, sisa-sisa pasukan preman bayaran, termasuk Kliwon yang baru saja tersadar dari pingsannya akibat hantaman badai sayap lang, tak kuasa menahan cairan bau pesing yang membasahi celana mereka. Melihat bos besar mereka yang kejam kini hanya berharga layaknya bangkai tikus mati, para preman sadis itu langsung meniarap rata menyembunyikan wajah di tanah, merintih memohon ampun dengan suara serak, berdoa mati-matian agar eksistensi busuk mereka sama sekali tak diperhatikan oleh armada penembak jitu yang kini mengunci setiap inci pergerakan di alun-alun mematikan itu. Tanpa memedulikan rintihan keputusasaan para serangga di sekitarnya, sang jenderal pelindung memberikan isyarat jentikan jarik udara. Seorang asisten pribadi berjas putih melesat ke depan membawa sebuah tablet transparan berlapis titanium, menyerahkannya dengan takzim ke tangan Bara. Tuan muda, seluruh data aset atas nama manusia rendahan bernama Dharma ini telah terekam ke dalam sistem akuisisi sentral bayangan kita. Sesuai dengan protokol penghancuran musuh kekaisaran level 1, kami hanya menunggu titah eksekusi mutlak dari Anda. Lapor sang asisten tanpa ekspresi, nada suaranya sedingin bilah pisau bedah. Bara meraih tablet berteknologi tinggi tersebut. Layarnya memancarkan pendaran cahaya biru yang kontras menyinari wajahnya yang keras dan tanpa kompromi. Ia melangkah perlahan namun sangat pasti mendekati Juragan Dharma. Derap telapak kakinya yang telanjang di atas aspal terdengar bagaikan ketukan palu hakim di ruang sidang neraka. Juragan Dharma menjerit histeris sejadi-jadinya. Air matanya tumpah ruah bercampur ingus yang sangat menjijikan. Menangkupkan kedua tangannya memohon ampun dengan harga diri yang telah hancur lebur berkeping-keping. Tuan Bara, yang mulia penguasa, ampuni nyawa anjing hina ini. Saya buta. Saya bodoh setengah mati. Seluruh tanah ini, nyawa saya, ambil semuanya secara cuma-cuma. Tapi tolong biarkan saya hidup menghirup udara, jangan sembelih saya hari ini. Ratap sang lintah darat dengan jeritan babi yang nyaris putus asa. Bara berhenti tepat satu jengkal dari wajah tambun yang banjir oleh kepanikan absolut itu. Ia mendongak sesaat menatap awan kelabu, mengingat pedihnya api yang meratakan sajadah mendiang ibunya menjadi debu hitam. Sebuah senyuman asimetris yang luar biasa sinis, elegan, dan menembus tulang perlahan terbentuk di wajah sang pemuda. Membunuhmu dengan pedang? Oh, Juragan yang malang, itu adalah anugerah yang terlampau mewah dan terlalu damai untuk manusia berhati iblis busuk sepertimu. Kematian adalah sebuah pintu pembebasan, sedangkan aku ingin kau mencicipi sendiri rasa api neraka yang kau ciptakan, setiap detiknya, selama sisa kewarasanmu yang menyedihkan ini, desis Bara dengan suara yang sangat tenang namun membawa gelombang teror sonik yang meremukkan mental pendengarnya. Jari telunjuk Bara yang tebal oleh kapalan berdarah kini bergerak mantap menyentuh tombol merah di layar titanium itu. Hanya dengan satu sentuhan ringan tak bersuara, sebuah algoritma penghancuran finansial berskala global seketika tereksekusi tanpa ampun. Tepat 3 detik kemudian, ponsel pintar berlapis emas di saku celana Juragan Dharma menjerit histeris dengan nada peringatan darurat perbankan. Pria tambun itu merampas ponselnya dengan tangan bergetar hebat. Di layarnya, belasan notifikasi notaris dan bank internasional meledak secara beruntun menghantam kewarasannya. Status rekening utama dibekukan sepihak. Seluruh sertifikat properti dialihkan paksa atas nama Eagle Empire. Pabrik dan lahan perkebunan disita total oleh kreditur pusat. Total saldo cair saat ini minus 300 miliar rupiah. Apa yang sihir gila ini lakukan pada uangku? Tidak. Ini kebohongan. Bank-bank keparat itu tidak bisa merampok dan membekukan uangku tanpa surat perintah pengadilan nasional.
jerit Dharma histeris sambil memukul-mukul layar ponselnya seolah benda mati itu baru saja menikam jantungnya dari dalam. Pengadilan mana yang kau harapkan, Dharma? Kami baru saja membeli keseluruhan saham bank sentral negaramu beserta gedung pengadilannya menggunakan uang tunai kurang dari 5 detik yang lalu, ucap Bara dingin, menjatuhkan kalimat penegas bergaya mic drop yang melumpuhkan logika hukum manusia. Ia lalu membungkuk secara intimidatif, menatap tajam langsung menembus ke kedalaman jiwa musuhnya yang kini telah menjadi abu. Kau pernah meneriakkan bahwa darah suci di tubuhku ini lebih murah dari air ludahmu, bukan? Kau dengan bangga menyuruhku memakan lumpur kotoran babi. Bara meraup segenggam tanah aspal bercampur darah dari sisa siksaannya sendiri. Lalu dengan gaya yang sangat merendahkan, ia menaburkan kotoran itu tepat ke atas ubun-ubun Juragan Dharma. Mulai detik ini, kerajaan keserakahanmu resmi rata dengan tanah. Kau adalah gelandangan sejati yang menanggung utang ratusan miliar. Silakan nikmati sisa napasmu sebagai debu jalanan yang paling hina. Mendengar vonis kematian finansialnya yang tak bisa ditawar itu, sistem saraf Juragan Dharma meledak seketika. Bola matanya berputar putih ke atas, mulutnya ternganga lebar tanpa mampu mengeluarkan pita suaranya lagi, dan dengan satu hembusan napas yang terputus, tubuh buncit itu jatuh berdebu mencium debu aspal yang kotor. Sang lintah darat pingsan tak sadarkan diri dalam kondisi yang luar biasa memalukan, tenggelam di bawah bayang-bayang mutlak kebangkitan sang legenda yang kini menatap remeh dari atas tahta emas tertingginya. Cahaya keemasan fajar perlahan merobek sisa-sisa awan kelabu yang menggantung rendah di atas alun-alun balai desa, mengakhiri malam panjang yang dipenuhi teror dan membasuh aspal retak berdarah itu dengan kehangatan surgawi. Angin sejuk berhembus pelan, membawa pergi sisa aroma tembakau busuk dan anyir keputusasaan, menggantikannya dengan wangi udara pegunungan yang murni dan bersih. Di tengah alun-alun yang kini dijaga ketat oleh barikade formasi 100 pasukan elit bersenjata laras panjang, sebuah pembalasan dendam yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar kematian fisik tengah dieksekusi dengan keanggunan dan kekejaman seorang kaisar. Juragan Dharma, lintah darat yang selama 2 dekade mencengkeram leher warga desa dengan kuku-kuku keserakahan, perlahan membuka kelopak matanya yang membengkak parah. Kesadarannya merangkak kembali dari jurang ketidaksadaran, hanya untuk disambut oleh realitas neraka dunia yang telah menunggunya dengan tangan terbuka. Pria tambun itu mendapati dirinya tergeletak hina di atas kubangan lumpur aspal bercampur sisa air seni dan keringat ketakutannya sendiri. Kemeja sutra emas mahal yang selama ini menjadi simbol keangkuhannya telah dirobek paksa oleh para algojo elit Eagle Empire, digantikan secara paksa dengan sebuah kaos partai lusuh dan compang-camping, kaos yang bentuknya sama persis dan sama baunya dengan yang dipakai Bara saat ia disiksa tanpa ampun sehari sebelumnya. Napas Dharma tersengal-sengal memburu. Matanya melotot liar menatap kekosongan yang mencekik saat sebuah karung goni kotor yang berbau sangat menyengat bak bangkai tikus basah dilemparkan dengan kasar hingga menghantam wajah berlemaknya. Kliwon, mantan algojo kesayangannya yang sangat sadis, kini berlutut di sampingnya dengan kedua tangan diborgol rantai baja berkarat oleh pasukan elit, merintih dan menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil. Tidak ada lagi kalung emas murni seberat rantai kapal di leher Dharma. Tidak ada lagi cincin batu delima raksasa, atau sepatu bot kulit buaya impor. Jenderal pelindung Eagle Empire berdiri menjulang di atas tubuh gempal yang gemetar itu bak menara eksekusi tanpa ampun, mengetukkan tongkat gaharu purbanya ke aspal dengan ketukan ritmis pembawa maut yang membekukan darah. Dengan suara bariton yang menggema dingin dan menusuk sumsum tulang, sang jenderal membacakan titah mutlak tak terbantahkan dari Tuan Muda Bara, meresmikan hukuman seumur hidup bagi sang mantan tiran. Dharma dan seluruh sisa kaki tangannya dilucuti dari seluruh hak kemanusiaan mereka di wilayah tersebut. Mereka dilarang keras melangkahkan kaki melewati batas desa, dan diwajibkan menjadi pemulung jalanan yang mengais sisa sampah busuk dari tong-tong kotor milik warga miskin yang dulu selalu mereka peras habis-habisan. Jika mereka berani mengemis belas kasihan atau kedapatan mencuri walau hanya sebutir nasi kering, peluru penembak jitu bayangan yang kini bersiaga di perbukitan pinus akan langsung menembus tempurung lutut mereka tanpa peringatan kedua. Roda kehidupan telah berputar dengan putaran mesin raksasa yang paling brutal.
Sang Raja Zalim penguasa tanah kini resmi bermutasi menjadi parasit paling hina yang harus berebut sisa makanan dengan belatung selokan. Di sisi lain alun-alun, sangat kontras dengan penderitaan absolut sang antagonis yang memakan lumpur karma, sebuah pemandangan yang menggetarkan seluruh dawai jiwa kemanusiaan tengah berlangsung dalam keheningan yang suci. Bara, yang kini bahu kurusnya diselimuti oleh sebuah jas wol hitam premium buatan penjahit terbaik Eropa milik sang jenderal untuk menutupi luka-luka cambuknya yang menganga, melangkah pelan membelah barisan pasukan elit yang menunduk hormat. Telapak kakinya yang masih kotor dan pecah-pecah menapak lembut di atas aspal, bergerak pasti menuju ke arah sesosok wanita tua renta yang masih duduk bersimpuh lemas di dekat kaleng biskuit penyok miliknya. Garuda emas raksasa, monster langit pelindungnya, melangkah di belakang pemuda itu dengan luar biasa anggun, melipat sayap bajanya yang memancarkan pendaran cahaya matahari pagi dengan takzim dan penuh hormat. Bara sama sekali tidak berdiri menjulang membusungkan dada layaknya penguasa baru yang arogan. Ia justru merendahkan tubuhnya hingga maksimal, menekuk kedua lututnya langsung ke atas aspal berdebu, dan mengulurkan kedua tangannya untuk menggenggam jemari keriput Mbok Darmi yang masih bergetar hebat. Tidak ada sarung tangan sutra pembatas. Tidak ada rasa jijik terhadap bau keringat aspal, hanya ada kehangatan murni dari seorang anak yatim piatu yang berbakti sepenuh jiwa pada satu-satunya malaikat penyelamatnya di dunia yang kejam ini. Bara menatap lurus tepat ke dalam pupil mata Mbok Darmi yang rabun dan berkaca-kaca. Sebuah senyum tipis yang memancarkan kedamaian absolut dari taman surga merekah di bibirnya yang masih menyisakan darah kering luka siksaan. Dengan suara yang sangat lembut, bergetar oleh emosi, namun memiliki gema otoritas tak terbantahkan yang membungkam alam, Bara berbisik bahwa wanita parubaya itu tidak akan pernah lagi dipaksa mengais recehan atau menyeret kakinya yang sakit berdarah-darah demi sebuah mimpi yang selalu tertunda. Sang majikan muda mengumumkan secara lantang di hadapan ratusan pasang mata warga desa yang membeku dalam penyesalan, bahwa tepat pada detik itu juga, sebuah jet pribadi Gulfstream G650 termewah milik armada utama Eagle Empire telah dipanaskan di landasan pacu ibu kota. Jet tersebut disiapkan khusus secara eksklusif dengan tim tenaga medis spesialis kepresidenan untuk menjemput dan menerbangkan Mbok Darmi melaksanakan ibadah haji VIP ke Tanah Suci, memenuhi impian 20 tahunnya tanpa kurang 1 sen pun. Tidak berhenti pada keajaiban itu, Bara bangkit perlahan dan menunjuk tajam ke arah puing-puing garasi mewah dan hamparan kebun milik Dharma yang telah rata dengan tanah, akibat sapuan badai baling-baling helikopter semalam. Pemuda itu mendeklarasikan titah yang mengguncang bumi. Di atas tanah hasil sitaan darah tersebut akan segera didirikan Rumah Sakit Kasih Darmi. Sebuah fasilitas medis raksasa, paling canggih dan megah di seluruh benua, di mana seluruh layanan operasi dan perawatannya akan digratiskan secara absolut dan permanen untuk kaum miskin, pemulung, serta anak-anak yatim piatu yang terbuang. Dan Mbok Darmi, sang penjual nasi rames keliling, dinobatkan sebagai ketua Dewan Kehormatan yayasan tersebut untuk seumur hidupnya, memastikan tak ada lagi nyawa orang miskin yang ditolak karena tidak mampu membayar biaya obat. Mendengar ganjaran yang terlampau agung dan melampaui batas imajinasi manusia paling liar sekalipun itu, pertahanan emosi Mbok Darmi akhirnya runtuh hancur lebur. Wanita tua yang seumur hidupnya hanya mengenal pedihnya cacian pelanggan dan kerasnya aspal jalanan mendidih itu, menangis melolong histeris sejadi-jadinya, bukan karena sedih, melainkan karena rongga dada rentanya tak sanggup lagi menampung ledakan rasa syukur ilahi yang membakar jiwanya hingga ke akar. Ia memeluk erat kepala Bara, menciumi rambut pemuda miskin tersebut berulang kali sambil merapal rentetan doa-doa keselamatan yang menembus hingga ke langit ketujuh. Warga desa yang menyaksikan momen kemurnian absolut pembalasan budi itu tak kuasa lagi menahan bendungan air mata mereka. Bak tersambar petir penyesalan massal, ratusan warga itu serentak menjatuhkan diri berlutut, menangis terseduh-seduh mencium aspal meratapi kebodohan, dosa, dan kebutaan masa lalu mereka yang pernah ikut-ikutan menghina sang pemuda, sekaligus merinding takjub menyaksikan belas kasih luar biasa tak bertepi yang ditunjukkan oleh sang pewaris tahta dari langit. Waktu kebangkitan berdarah telah usai, dan panggilan takdir utama untuk memimpin imperium dunia telah menunggu di ujung cakrawala. Bara bangkit berdiri tegak, memapah tubuh rentan Mbok Darmi dengan ekstra kelembutan untuk dinaikkan terlebih dahulu ke salah satu helikopter V-22 Osprey yang paling mewah,
di mana kasur medis berlapis bulu angsa telah disiapkan khusus untuk mengistirahatkan kakinya yang cacat. Setelah memastikan malaikat penolong utamanya aman terlindungi di pangkuan awan baja, sang dewa muda itu berbalik untuk terakhir kalinya, menatap desa terkutuk yang telah menempa jiwanya menjadi pedang titanium yang tak terkalahkan. Garuda emas memekik panjang melengking memecah angkasa, mengepakkan sayap raksasanya menciptakan badai keemasan dan melesat membelah awan pagi, meninggalkan jejak pelangi emas murni yang menaungi seluruh lembah hutan. Bara melangkah mantap menaiki ram pintu hidrolik helikopter utama, diiringi oleh hormat senjata serentak dan dentuman sepatu baja dari 100 pasukan elit yang menggetarkan inti bumi. Mesin baling-baling raksasa kembali menderu memekakan telinga, mengangkat monster-monster besi berlapis emas itu meninggi ke udara menembus lapisan atmosfer. Hembusan angin topan terakhir dari lepas landas itu menyapu debu aspal dengan kejam, dan secara luar biasa ironis, menerbangkan selembar uang kertas Rp2.000 yang sudah sangat lecek dan sobek, hingga menampar telak tepat di wajah Juragan Dharma yang kini tengah merangkak panik mengais sisa makanan berjamur di dekat selokan desa. Semesta sendiri seolah ikut tersenyum sinis, meludahi kejatuhan sang lintah darat di detik-detik terakhir. Rombongan helikopter megah itu perlahan mengecil menjadi titik-titik cahaya dominasi yang menghilang di balik awan perak surga, meninggalkan tiran yang hancur di lumpur. Namun, legenda epik tentang seorang bocah yatim miskin kerempeng beraroma tanah kuburan yang dijemput oleh armada Kaisar Emas karena mengerami telur elang suci, akan terus menggema abadi di setiap hembusan angin desa. Sebuah monumen cerita yang mengukirkan pesan absolut pembawa maut dari langit, bahwa di balik baju yang paling compang-camping dan diam yang paling menyakitkan, seringkali bersemayam sebuah kekuatan kiamat yang tinggal menunggu hitungan detik untuk memutar balikan roda dunia, mengangkat mereka yang tulus ke puncak singgasana surga, dan menenggelamkan tanpa sisa mereka yang zalim ke dasar palung neraka yang paling gelap dan hina.